Bab 131 Murong Yi. Bang! Begitu retakan menyebar ke tepi penghalang, penghalang darah mendalam akhirnya pecah, membobol fragmen energi mendalam yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Falling Moon Sinking Star Yun Ce mirip dengan harimau longgar. Maju dengan liar, lapisan demi lapisan pengeboman mengenai dada Feng Yue. Hanya ada jarak kurang dari setengah kaki antara penghalang dan dada Feng Yue, namun itu menimbulkan raungan memekakkan telinga. Ledakan. Suara batu yang luar biasa meledak terdengar di sebelah telinga Feng Yue. Kedua telinga dan kepalanya terbenam dalam suara gemuruh yang besar, dan dia merasa seolah-olah seorang palu besar memukul dadanya. Semburan darah menyembur keluar dari mulutnya ketika tubuhnya terbang mundur seperti panah. Saat ia terbang keluar, kekuatan kejatuhan bintang tenggelam bulan mengukir alur yang dalam ke tanah. Tubuh Feng Yue terbang dari atas kerumunan penonton yang padat, berjalan hampir 20 kaki sebelum menabrak tanah. Setelah itu, ia berguling beberapa saat seperti labu gulung, lalu berbaring di tanah, tidak pernah melakukan gerakan lain. Genangan darah merah perlahan menyebar di bawah tubuhnya. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke dalam kesunyian yang mengerikan. Yun Ce perlahan menarik tangannya. Di depannya, jurang yang dalam mengerikan diperpanjang keluar oleh 10 kaki. Senyum dingin muncul di mulutnya. Dia adalah seorang pria yang tidak pernah memperlakukan musuh-musuhnya bahkan dengan sedikit pun belas kasihan, jika tidak ada orang luar di sini, dia tidak akan ragu-ragu untuk membunuh Feng Yue. Tapi ini adalah istana mendalam angin biru, dan dia akan menjadi murid istana mendalam angin biru, jadi dia benar-benar tidak akan memberikan pukulan membunuh bagi Feng Yue. Namun, setidaknya untuk bulan berikutnya, Feng Yue bahkan tidak harus berpikir tentang bangun dari tempat tidur, apalagi menggunakan energi yang dalam. Selain itu, penghancuran paksa dari penghalang darah mendalam juga memberikan kerusakan yang cukup besar pada vitalitas dan pembuluh darahnya yang dalam, jadi akibatnya pasti tidak akan sesederhana hanya dengan penurunan satu tingkat kekuatan mendalam lagi. Tidak ada satu suara pun yang terdengar dari semua saksi. Melihat Feng Yue yang setengah mati, yang telah terlempar beberapa puluh kaki jauhnya, dan jurang yang dalam dan panjang, udara dingin keluar dari tubuh mereka. Mereka semua memandang Yun Ce seolah dia monster. Kemampuan terkuat Feng Yue adalah pembelaannya. Dia tidak menyerang dan memusatkan semua energi yang mendalam ke dalam pertahanannya, tetapi bahkan di bawah kondisi menggunakan teknik terlarang yang mengancam jiwa untuk melindungi hidupnya, Yun Ce masih berhasil menangani cedera serius dalam 3 gerakan. Tidak ada yang meragukan bahwa, jika ini bukan serangan dan pertarungan nyata, Feng Yue masih akan dikalahkan oleh Yun Ce, bahkan mungkin lebih cepat dan bahkan lebih menyedihkan. Ranker ke-10 di Realem Mendalam Naschen benar-benar mengalahkan peringkat ketiga di Realem Mendalam Realem. Dan ini bukan hanya perbedaan 3 level, tetapi juga kesenjangan antara ranah. Semua penonton pada awalnya menganggap hal ini sepenuhnya mustahil. Namun, situasi ini benar-benar terjadi tepat di depan mata mereka, dan membalikkan pengetahuan mereka sebelumnya. Qin Wuyu, yang telah tinggal di pavilion, sudah berdiri. Dengan kekuatan yang mendalam di alam mendalam bumi, dan status instruktur Istana Tengah Blue Wind Mendalam Palace, ia memiliki berbagai pengalaman. Dia memiliki kondisi pikiran yang agak tidak bergerak, namun ekspresinya berwarna merah. Pada saat ini, dia akhirnya mulai menyadari mengapa Lan Sueruo begitu bersikeras memilihnya. Seni rahasia jantung monark, yang dapat memeriksa potensi seseorang sampai batas tertentu, benar-benar layak namanya. Hehe, bocah yang kamu bawa ke sini benar-benar luar biasa. Petik 2. Di belakang Qin Wuyu, seorang pria parubaya dengan janggut yang menggantung di dadanya, yang mengenakan jubah hijau, perlahan-lahan berjalan. Penampilannya mirip dengan Qin Wuyu, tapi dia terlihat sedikit lebih muda. Dia berdiri di sebelah Qin Wuyu dan menyaksikan Yun Ce di atas panggung dengan wajah penuh pujian. Dia adalah seseorang yang dipilih Putri Chang Yue. Qin Wuyu perlahan berkata. Oh, wajah pria parubaya itu menunjukkan sedikit kejutan, lalu dia sedikit mengangguk dan berpikir keras. Yun Ce, berdiri di atas panggung, sudah lama menjadi fokus semua orang. Terutama para murid baru yang baru saja lulus penilaian, tidak peduli pria atau wanita, mata semua orang dipenuhi dengan fanatisme yang tak tertandingi. Para murid yang telah dihancurkan habis-habisan oleh Feng Yue sebelumnya semua dipenuhi dengan kekaguman fanatik, mereka semua merasa bersyukur dan merasa dibalaskan. Yun Xiaofan dengan keras kepala berdiri, meskipun tubuhnya menderita rasa sakit yang tak tertahankan, mulutnya mengungkapkan senyum terkejut ketika dia dengan penuh semangat memandang Yun Ce dengan kekaguman. Guncangan di hati si Kong Du berlangsung lama sebelum dia perlahan-lahan menekannya. Yang lain mungkin tidak sadar, tapi dia jelas mengerti betapa kuatnya penghalang darah mendalam Feng Yue. Bahkan tingkat ke-10 Trudip mendalam ranah praktisi yang mendalam seperti dia tidak akan dapat memecahkan penghalang dengan satu serangan jika mereka tidak serius. Tidak heran instruktur Qin sangat menghargainya, dan secara pribadi datang untuk menyaksikan proses penilaiannya. Mampu menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan di tingkat ke-10 dari ranah Naschen mendalam, tidak mungkin untuk tidak kaget dengan bakat anak ini. Kekhawatiran dan peringatan yang dia berikan kepadanya sebelumnya benar-benar tidak perlu. Tatapan Yun Ce melirik tubuh Feng Yue sejenak, lalu menyapu untuk akhirnya mendarat di tubuh Aoyan. Ketika Feng Yue diledakkan ke udara, wajah Aoyan menjadi pucat dalam sekejap. Pada saat ini, ketika dia tiba-tiba melakukan kontak dengan tatapan dingin Yun Ce, seluruh tubuhnya gemetar dan dia tanpa sadar berlari mundur 2 langkah mundur dengan panik. Wajahnya dipenuhi dengan rasa takut dan butir-butir keringat yang tak terkendali bergulung di dahinya. Yun Ce tertawa jijik dan melirik.
Beralih ke Instruktur Qi, yang memiliki ekspresi yang sangat jelek, dia berseru dengan ceria, Instruktur Qi, Anda telah menyaksikan secara pribadi acara ini sepanjang waktu. Ini, fakta tiga bergerak, antara saya dan Feng Yue, saya harus menjadi pemenang, kan? Sesuai dengan kesepakatan kami sebelumnya, mulai sekarang, dimanapun saya berada, Feng Yue harus berjalan mundur. Kepada semua teman saya yang hadir, tolong saksikan. Petik 2. Ekspresi Instruktur Qi tidak pasti sejenak. Dia mengepalkan giginya, dan berkata sambil menguatkan dirinya, Yun Ce. Bahkan jika Anda adalah pemenangnya. Ini hanya pengalaman belajar, namun Anda menyerang begitu berat. Dengan hati yang kejam, bagaimana Anda cocok untuk menjadi murid istana mendalam angin biru saya? Ah, Yun Ce tertawa dengan jijik, dan berkata dengan ringan, kekuatanku yang dalam hanya pada tingkat ke-10 dari ranah mendalam yang baru lahir, dan Feng Yue berada di tingkat ketiga dari ranah mendalam sejati. Perbedaan di antara kami begitu besar, jadi aku tidak punya alasan untuk tidak menampilkan kekuatan penuhku, kan? Hanya saja, bagaimana saya tahu bahwa meskipun Feng Yue memiliki kekuatan yang sangat besar, dia sebenarnya hanya seorang idiot yang bahkan tidak bisa menerima serangan dari praktisi mendalam yang baru lahir, dapatkah kau menyalahkan aku karena ini? Selanjutnya, Feng Yue juga mengatakan sebelumnya, ketika para murid bertanding, terluka adalah kejadian umum, dan bahkan Instruktur Qi menerimanya. Feng Yue serius melukai Yun Xiaofan, namun Anda tidak menegurnya sama sekali. Sekarang saya telah melukai Feng Yue, Anda mengkritik saya dan bahkan mengatakan bahwa saya tidak cocok untuk menjadi murid istana mendalam Blue Wind. Ini, sedikit merentang sekarang, bukan? Petik 2. Instruktur Qi adalah instruktur di Blue Wind mendalam istana. Sebagai murid dari istana yang sangat besar, bahkan seorang murid dari istana bagian dalam tidak akan dengan sukarela menyinggung seorang instruktur, murid-murid istana tengah dan istana luar bahkan tidak akan mempertimbangkan gagasan ini. Tapi temperamen macam apa yang dimiliki Yun Ce? Siapapun yang memberinya wajah, ia akan memberi mereka wajah. Siapapun yang tidak memberinya wajah, bahkan jika itu adalah dewa, dia pasti tidak akan memberikan sedikit pun wajah. Mengapa Instruktur Qi tidak berpikir bahwa Yun Ce, murid yang akan menjadi calon dari istana mendalam, akan menelanjangi tuduhan dan mengejeknya di depan semua orang? Selain itu, semua yang dia katakan dibenarkan, masuk akal, tidak meninggalkan satu tetes informasi pun, dan memaksanya ke posisi di mana dia tidak bisa merespons. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan wajah yang benar-benar memerah karena malu, dan menahan amarahnya sementara tidak bisa menindakinya sama sekali. Si Kong Du berjalan mendekat, dan berkata sambil dengan riang tersenyum, Penatua Qi, tentang penilaian ini, Yun Ce sudah pasti berlalu, kan? Yun Ce juga pemenang, fakta tiga bergerak, bersama Feng Yue, dan semua penonton yang hadir bisa memberikan kesaksian. Saya percaya bahwa Instruktur Qi, yang adil dan adil, tidak boleh keberatan. Juga, Yun Ce mengalahkan murid Feng Yue dalam penilaian, jadi, dia bisa memasuki istana besar, yang berarti dia memiliki hak untuk langsung memasuki istana tengah. Instruktur Qi tidak boleh keberatan dengan ini, kan? Adapun penilaian pertempuran yang tersisa, karena Feng Yue telah menderita cedera serius, murid ini dapat masuk dan menyelesaikan tugas. Apa pendapatmu tentang ini, Instruktur Qi? Petik 2. Wajah Instruktur Qi sedikit menggigil. Dia menahan napas untuk sementara waktu, dan hanya bisa dengan keras menanggapi dengan suara, huff. Peristiwa ini terjadi di Central Plaza, dan banyak penonton telah menyaksikan keseluruhan proses secara pribadi. Bahkan jika dia ingin melindungi Feng Yue, itu tidak mungkin untuk menghukum atau mempersulit Yun Ce. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan tinggal di istana mendalam Blue Wind lagi. Masukkan istana tengah secara langsung. Suara seruan menyebar ke seluruh kerumunan. Terutama mereka yang baru saja memasuki istana besar dan mereka yang telah terjebak di istana luar untuk waktu yang lama, yang adalah murid yang bahkan tidak bisa berharap untuk memasuki istana tengah, wajah mereka dipenuhi rasa iri. Di Blue Wind mendalam istana, jika seseorang ingin memasuki istana tengah, kekuatan mendalam seseorang harus setidaknya berada di tingkat ketiga dari ranah mendalam sejati. Feng Yue hanya bisa dianggap sebagai salah satu murid terendah di istana tengah. Sementara Yun Ce hanya di tingkat ke-10 dari ranah mendalam yang baru lahir, dia telah mengalahkan Feng Yue di depan semua orang, jadi dia pasti memenuhi syarat untuk langsung memasuki istana tengah. Tepat pada saat ini, lolongan petir tiba-tiba terdengar di antara kerumunan orang. Keluar dari jalan, yang mana Yun Ce, cepat pergi. Petik 2. Di tengah-tengah teriakan, kerumunan itu terpecah belah. Seorang pria jangkung dan kekar, kira-kira berumur 20 tahun berjalan keluar. Di belakangnya, secara mengejutkan, berjalan Murong Ye. Separuh bagian kanan wajah Murong Ye bengkak, pendarahan dari luka telah berhenti, tetapi luka berdarah masih cukup menakutkan. Begitu dia melihat Yun Ce berdiri di atas panggung, matanya menatap lebar dan mengulurkan tangan untuk menunjuk padanya. Dia berteriak, sepupu, itu dia yang memukulku. Petik 2. Ban lengan orang itu, dia juga murid istana dalam. Dia Murong Yi, peringkat 73 di daftar mendalam surgawi. Apa yang terjadi? Murid-murid istana dalam ini yang pergi hampir sepanjang tahun, dua dari mereka benar-benar muncul hari ini. Saya mendengar ayah Murong Yi ini adalah Marsal Lapangan Utara. Tidak hanya bakatnya menakutkan, pengaruhnya juga mengerikan. Sepertinya dia datang untuk Yun Ce. Yun Ce tidak mungkin menyinggung dia, kan? Menyinggung murid istana dalam, yang juga putra Marsekal Lapangan Utara, dia akan mengalami masalah yang adil nanti. Petik 2. Mengikuti jari runcing Murong Yi melirik Yun Ce sejenak, lalu terbang ke panggung dalam satu lompatan.
Dia menatap Yun Ce dengan dingin, jadi kau Yun Ce. Betul. Begitu dia melihat Murong Ye, Yun Ce mengerti apa yang terjadi. Qin Wuyu baru saja memberitahunya tentang sepupu Murong Ye, Murong Yi. Memang, setelah dia mengalahkan potongan kayu yang tidak berguna ini, dia menunjukkan perilaku sampah, dan berlari, menangis dan menjerit, untuk bantuan dari seseorang yang lebih kuat. Apakah kamu yang memukul wajahnya? Murong Yi menunjuk ke Murong Ye, dan bertanya dengan tatapan gelap. Itu benar, akulah yang memukulnya. Yun Ce mengaku dengan sangat tenang. Sangat bagus. Murong Yi mengangguk perlahan. Matanya tiba-tiba melintas ketika tubuhnya bergerak maju, menghasilkan embusan angin yang keras. Tangan kanannya membentuk cakar, dan menggenggam tenggorokan Yun Ce seperti Raja Wali. Sama seperti Murong Yi bergerak, bayangan hitam melintas dari samping. Energi yang mendalam meledak keluar, dan sebuah telapak membanting ke cakar kanan Murong Yi. Dengan ledakan, kedua orang itu terbang mundur. Suara krek bergema dari titik mereka melakukan kontak, dan panggung batu setinggi 1 meter langsung terbelah. Retakan selebar setengah kaki langsung menyebar ke tepi panggung, membelah panggung sampai ke tengah. Embusan energi yang mendalam menyebar keluar, hampir mendorong Yun Ce. Dia terkejut dalam hatinya, ini memang murid istana dalam. Bahkan setelah serangan mereka mengandung kekuatan yang luar biasa. Murong Yi mendarat di tepi panggung dan hampir jatuh. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap orang yang menyerangnya, dan berteriak, "Si Kongdu, apa maksudmu dengan ini?" Bab 132 Pertempuran yang diatur. Saya ingin meminta niat Anda sebagai gantinya. Saat ia berdiri di depan Yun Ce, si Kongdu menatap Murong Yi dengan kerutan dan berbicara tanpa menghasilkan sedikit pun, "Murong Yi, tempat ini adalah alasan penting untuk ujian murid baru, bukan tempat bagi Anda untuk ribut dan menyerang orang lain secara tidak adil." Menyerang orang lain secara tidak adil. Murong Yi dengan angkuh mencibir, jadi bagaimana jika aku ingin menyerangnya? Dia menunjuk ke Murong Yi, dan berkata dengan marah, "Luka di wajah sepupuku, tepatnya disebabkan oleh Yun Ce di belakangmu. Dia melukai sepupuku lebih dulu. Jangan katakan padaku bahwa kamu ingin aku membiarkannya berlalu begitu saja. Minggirlah dengan cepat, dan jangan terjebak dengan urusan orang lain di sini. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena berbalik melawan Anda." "Berbalik melawanku?" Si Kongdu tertawa keras, "Aku hanya tidak takut kamu berbalik melawanku. Bisnis ini, aku benar-benar ingin tahu. Jika tulangmu gatal untuk diperbaiki sedikit, jangan ragu untuk mencoba dan mendatangiku." "Kamu." Murong Yi menjadi marah. Dia mengepalkan kedua tangannya tetapi dengan paksa menekan dirinya sendiri dan tidak segera menyerang. Karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan si Kongdu. Dia berada di peringkat 73 di ranking mendalam surgawi, namun si Kongdu berada di peringkat 39. Namun, dia juga tidak takut sama sekali dengan si Kongdu, itu karena meskipun bakat si Kongdu luar biasa, latar belakangnya masih sangat biasa. Ayah si Kongdu hanyalah seorang penatua kecil yang sangat kecil dari istana cabang yang mendalam di New Moon City, sementara ayahnya sendiri adalah Marsal Lapangan Utara yang otoritasnya mengguncang seluruh kekaisaran angin biru. Si Kongdu, kau dan aku selalu dua aliran air yang berbeda yang tidak saling menyinggung. Kali ini, apakah Anda benar-benar sangat ingin merobek semua keramahan dengan saya? Apapun yang Anda, Murong Yi, ingin lakukan, saya tidak peduli sedikit pun. Tetapi untuk orang di belakang saya ini, kakeknya adalah dermawan yang menyelamatkan hidup saya. Di istana mendalam angin biru ini, tidak peduli siapa yang ingin membuatnya bermasalah, mereka harus melewati saya terlebih dahulu. Kata si Kongdu tegas. Lingkungan sekitarnya segera dipenuhi dengan obrolan. Tidak heran mengapa si Kongdu secara pribadi akan menyelamatkan Yun Ce sebelumnya dan berdiri begitu keras di depannya untuk melindunginya sekarang. Ternyata dia dan Yun Ce benar-benar memiliki sejarah seperti ini. Tepat setelah memasuki istana yang sangat besar, dia sudah mendapat dukungan dari murid istana dalam. Tidak ada murid baru yang masuk yang tidak iri dan cemburu pada Yun Ce. Sungguh dermawan. Lalu bagaimana dengan luka saudara sepupu saya yang lebih muda? Jangan bilang bahwa sepupu saya, Murong Yi, bisa dipukul tanpa meminta pertanggungjawaban siapapun. Murong Yi berkata dengan nada suara yang marah. Karena ini adalah dendam antara sepupumu yang lebih muda dan Yun Ce, maka biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Karena sepupumu yang terluka, maka biarkan sepupumu membalas dendam, dan karena dia adalah murid dari istana mendalam angin biru kita, jangan katakan padaku bahwa dia bahkan tidak memiliki tulang punggung sebanyak ini, dan membutuhkan murid istana dalam sepertimu untuk melecehkan murid yang baru masuk. Si Kongdu berbicara dengan seorang nada mengejek. Hanya beberapa kalimat pendek ini, membuat perhatian semua orang beralih ke Murong Ye. Sebagian besar tatapan mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Si Kongdu benar, untuk tidak membalas dendamnya sendiri, tetapi pergi untuk berpegang teguh pada seseorang yang lebih kuat, itu hanya tercela. Wajah dan telinga Murong Ye memerah karena pandangan, saat kebenciannya pada Yun Ce mencapai ekstremitas di hatinya. Dengan si Kongdu menghalangi di depan Yun Ce, Murong Yi pada dasarnya tiba pada situasi sulit yang mirip dengan turun dari punggung harimau. Jika dia pergi dengan kekuatan, dia sama sekali bukan tandingan si Kongdu. Jika dia membiarkannya begitu saja seperti ini, dengan murid yang tak terhitung jumlahnya mengawasi dari samping, di mana wajahnya akan menjadi murid yang bermartabat dari istana dalam. Dia mengambil langkah ke depan, dan berkata dengan keras, karena seperti ini, maka baiklah. Si Kongdu, aku hanya akan memberikanmu wajah ini, dan tidak akan menyerang Yun Ce.
Tapi aku tidak bisa membiarkan masalah Yunce melukai istirahat sepupuku yang lebih muda, atau wajah apa yang bisa aku, Murong Yi miliki. Jika kamu membuat Yunce meminta maaf kepada sepupuku yang lebih muda di sini, dan menamparkan wajahnya 10 kali, aku akan membiarkan masalah ini pergi. Jika Anda masih tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Mulai sekarang, kamu atau aku di istana dalam. Petik 2. Si Kongdu mengaitkan alisnya dengan erat, sebenarnya, dia juga tiba di dilema. Meskipun dia bisa mengalahkan Murong Yi, latar belakang Murong Yi yang kuat adalah sesuatu yang tak seorang pun di Blue Wind Mendalam Palace berani memandang rendah. Jika dia benar-benar menyinggung perasaannya, itu tidak akan membawa apa-apa selain membahayakan dirinya sendiri dan Yunce. Namun, jika Yunce harus meminta maaf kepada Murong Yi seperti yang dia minta, dan bahkan menamparkan wajahnya di bawah tatapan semua orang. Ini benar-benar semacam penghinaan besar yang tidak mungkin diterima oleh orang normal. Pada saat ini, sebuah tangan menyentuh pundaknya. Yunce berjalan keluar dari belakangnya, berdiri di sampingnya dan berkata dengan senyum santai, "Kakak Sikong, saya berterima kasih atas keanggunan Anda. Namun, karena ini adalah masalah yang saya lakukan, tentu saja yang terbaik bagi saya untuk menyelesaikannya sendiri." Petik 2. Saat dia selesai berbicara, dia langsung menghadapi Murong Yi yang memiliki ekspresi muram tanpa menunggu si Kongdu untuk merespons, dan berkata tanpa sedikit pun rasa takut, "Murong Yi, memang aku yang telah memukul sepupumu yang lebih muda, Murong Yi." Berbicara untuknya, juga bisa dianggap sebagai jalan dunia. Tetapi dengan kakak saya si Kong di sini, itu seharusnya agak sulit bagi Anda untuk melakukan apa yang Anda inginkan sekarang. Jika Anda benar-benar ingin secara pribadi memberi saya pelajaran, saya benar-benar dapat memberi Anda kesempatan. Petik 2. Kamu, beri aku kesempatan. Hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar beberapa lelucon lucu, Murong Yi mulai tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir siapa kamu sebenarnya? Yunce tidak menjadi marah sedikit pun. Alisnya tenggelam saat matanya menyipit, dan dengan tidak sopan menjawab, apakah Anda punya nyali untuk memberi saya waktu 3 bulan? Murong Yi, 3 bulan kemudian, aku akan dengan sukarela menantangmu. Jika saya kalah pada saat itu, tidak masalah jika Anda ingin saya meminta maaf kepada Murong Yi, atau melukai dan melumpuhkan saya tidak akan pernah menolak. Termasuk Big Brother Sikong, tidak ada yang akan menghentikanmu juga. Saat kata-kata Yunce keluar, ekspresi semua orang di sekitar langsung menjadi luar biasa. Hah? Apa yang dia katakan? Tantang Murong Yi setelah 3 bulan. Apakah saya mendengar sesuatu? Kamu tidak salah dengar. Apakah Yunce ini gila? Untuk mengalahkan Feng Yue, dia memang cukup hebat, tetapi karakter seperti apa Murong Yi? Dia adalah seseorang di ranking mendalam surgawi, dan kekuatannya yang dalam setinggi tingkat ke-9 dari realem mendalam realem. Yunce hanya pada tingkat ke-10 dari Naschen mendalam-mendalam, yang berarti bahwa ada seluruh dunia perbedaan. Tantangan macam apa ini? Petik 2. Yunce ini, apakah dia terbawa perasaan sampai tidak tahu batas hanya dari mengalahkan Feng Yue? Jangankan salah satu dari dia, bahkan jika ada 100 darinya, dia masih tidak akan cocok untuk Murong Yi. Ini hanya melampaui batas, dan mencari kematiannya sendiri. Petik 2. Saya menduga ini adalah taktik mengulur Yunce. Pikirkan tentang hal ini, tidak ada orang dengan kepala normal di pundaknya yang akan mengusulkan pertempuran yang diatur semacam ini. Yunce jelas mengatakan ini dalam musyawarah, untuk menyelesaikan situasi sekarang setelah melihat Murong Yi datang mencarinya. Dia ingin menyelesaikan kebuntuan di depan matanya terlebih dahulu, dan kemudian meminta maaf kepada Murong Yi secara pribadi, atau langsung melarikan diri. Ini jelas merupakan penjelasan yang paling sempurna. Petik 2. Mendengar kata-kata Yunce, alis si Kongdu tiba-tiba berkerut saat dia berkata dengan nada cemas, "Yunce. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu gila? Murong Yi adalah seseorang di peringkat surgawi mendalam. Jangankan mengatur pertarungan dengannya, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertukar gerakan dengannya. Apakah Anda mencoba untuk mengarahkan diri Anda ke jalan buntu?" Namun, Yunce menutup telinga dan terus berbicara ke arah Murong Yi, "Murong Yi, apakah kamu berani atau tidak? Tentu saja, jika Anda takut dipukuli oleh saya sampai mencari di mana-mana di tanah untuk gigi Anda benar-benar bisa menolak. Di dunia ini, bukan kura-kura pengecut yang terbaik dalam menjaga kehidupan mereka sendiri." Petik 2. Ekspresi Murong Yi, yang berada di bawah mereka sempit, saat dia dengan kuat menahan untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Bagian dalam hatinya telah lama menjadi sangat gembira. Yunce ini, seperti yang diharapkan, idiot yang ceroboh dan sombong. Dia tanpa batas sombong di New Moon Mendalam Palace sebelumnya, dan masih begitu sombong setelah datang ke istana mendalam Blue Wind ini, dia bahkan begitu sombong di depan wajah penatua sepupunya Murong Yi. Dia tidak akan tahu apa yang telah menimpanya bahkan jika dia mati. Murong Yi tidak tertawa, karena dia merasa bahwa bocah Yunce di depannya ini benar-benar tolol. Selain itu, dia telah melihat banyak orang bodoh sebelumnya, tetapi seseorang yang gila pada tingkat ini, itu adalah yang pertama dalam seluruh hidupnya. "Brad, apakah kamu serius?" Murong Yi mencubit dagunya, dan menatap Yunce seolah sedang menatap badut. Dia sudah dikonfirmasi lagi dan lagi bahwa tingkat kekuatan mendalam Yunce benar-benar, dan tidak diragukan lagi, pada tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir. Di antara murid-murid yang baru masuk, ini tidak diragukan lagi luar biasa. Tetapi di matanya, dia hanyalah belalang yang sedikit lebih besar sehingga dia bisa menghancurkan tingkah dengan 2 jarinya. Seorang belalang seperti ini, sebenarnya ingin menantangnya secara sukarela. Selain itu,
dia bahkan menyatakan tentang apa yang akan terjadi jika dia kalah, dan bahkan menggunakan Cowardly Turtle untuk menghasutnya, kalau tidak dia akan menurun. Tentu saja aku serius, kata Yun Ce sambil tersenyum, tapi kamu adalah orang yang belum menanggapi. Apakah kamu berani, atau tidak? Hahaha. Murong Yi akhirnya tertawa liar. Tawanya sangat menghina, untuk menantang saya. Hanya ada pertanyaan apakah Anda layak atau tidak layak, bukan apakah saya berani atau tidak. Sangat jelas, bahwa seseorang yang sepele seperti Anda di alam Naschen mendalam, tidak layak. Namun, mengingat Anda benar-benar memiliki empedu anjing dan berani melukai sepupu saya yang lebih muda, maka saya mungkin juga. Setelah 3 bulan, saya akan mengambil 1 atau 2 menit untuk bermain dengan Anda sedikit. Latihan di istana dalam sangat membosankan, sesekali menemukan kutu atau belalang untuk bermain-main sebentar juga tidak buruk. Petik 2. Tapi kamu lebih baik mengingat apa yang kamu katakan sebelumnya, untuk ditangani seperti yang saya inginkan setelah Anda kalah, tanpa campur tangan pihak luar. Semua orang yang hadir jelas mendengarkan. Si Kongdu, saya pikir Anda juga mendengarnya dengan jelas, bukan? Tatapan Murong Yi menoleh ke arah si Kongdu saat ia berbicara dengan mencibir. Kulit si Kongdu berfluktuasi untuk sementara waktu, dan berkata kepada Yun Ce dengan suara rendah, Yun Ce. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Jika Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda sebelumnya sekarang, Anda masih memiliki waktu yang cukup. Jika ini adalah taktik mengulur waktu Anda, itu tidak perlu. Selama aku berada di istana dalam ini, aku tidak akan pernah membiarkan Murong Yi menyakitimu. Petik 2. Tapi Yun Ce benar-benar menggelengkan kepalanya sambil sedikit tersenyum, dan kemudian berkata dengan suara yang jelas, baiklah, karena kamu sudah menerima, kamu tidak bisa kembali pada kata-katamu lagi. 3 bulan kemudian, di sini, di tempat ini, kita akan memiliki pertarungan kemudian. Semua orang di sini adalah saksi. Petik 2. Hahaha, aku juga bisa bersaksi. Petik 2. Sebuah suara ramah datang dari luar kerumunan. Suara ini tidak terlalu keras, tetapi itu membayangi obrolan dan dengan jelas menyebar ke telinga semua orang seolah-olah itu ajaib. Kerumunan berpisah dan 2 pria parubaya, masing-masing mengenakan jubah ungu dan pakaian berwarna hijau, berjalan bahu-membahu. Salah satunya adalah Qin Wuyu dan yang lainnya, memiliki rambut hitam, janggut hitam, dan sosok ramping, pakaiannya yang hijau polos namun anggun, wajahnya membawa kebaikan dan senyum tipis, dan tatapannya seperti kolam air tenang yang tak bergerak. Hanya dengan berdiri di sana dengan gaya kasual, seluruh tubuhnya secara alami menunjukkan watak elegan, dunia lain, dan seperti orang bijak. Ketika orang-orang memandangnya, ia membangkitkan tumbuhnya rasa hormat yang tak terkendali di hati mereka. Kepala Istana Qin, Instruktur Qin. Saat kedua pria setengah baya ini muncul, adegan itu langsung menjadi gelisah. Karena di antara keduanya, salah satunya adalah Instruktur Istana Tengah, Qin Wuyu, dan pria berpakaian hijau itu, mengejutkan wakil kepala istana mendalam angin biru. Qin Wuxiang. Si Kongdu dan Murong Yi secara bersamaan menarik semua udara yang menindas mereka, dan masing-masing berteriak, Kepala Istana Qin, Instruktur Qin. Petik 2. Sky Deep Realm. Saat tatapan Yun Ce jatuh ke Qin Wuxiang, suara Jasmine pergi ke pikirannya dan sangat menggelengkan hatinya. Qin Wuxiang adalah saudara kandung Qin Wuyu yang 12 tahun lebih tua dari Qin Wuyu. Namun bakatnya dalam kultivasi yang mendalam jauh lebih besar dari Qin Wuyu, dan dia sudah melangkah ke alam mendalam langit pada usia 50 tahun, tiba di tingkat tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, para praktisi besar bahkan tidak berani bercita-cita dalam mimpi mereka. Umurnya juga sangat meningkat, dan dengan demikian, dia bahkan tampak jauh lebih muda dari Qin Wuyu. Keberadaan kepala istana biru angin yang mendalam keberadaan Chief tidak menentu, dan jarang sekali terganggu dengan hal-hal di istana yang mendalam. Ada beberapa murid yang telah tinggal di istana selama 3 atau 4 tahun yang belum pernah bertemu kepala istana bahkan sekalipun. Masalah-masalah di dalam istana besar, apakah besar atau kecil, semua pada dasarnya jatuh ke wakil kepala istana Qin Wuxiang. Ketika kepala istana tidak hadir, ia memiliki hak bicara dan otoritas pengambilan keputusan tertinggi. Bab 133 langsung ke istana dalam. Kepala istana Qin, mengapa kamu datang ke sini? Instruktur Qi segera bergegas untuk mengawalnya dan dengan bertanya-bertanya. Qin Wuxiang tertawa, tetapi tidak menjawab, dan mengalihkan pandangannya ke Yun Ce sebagai gantinya. Setelah memberinya sekali, dia berkata, Yun Ce, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menantang Murong Yi 3 bulan kemudian, apakah ini benar? Jika itu adalah sesuatu yang baru saja Anda katakan tanpa memikirkan masalahnya, masih belum terlambat untuk mengambil kembali kata-kata Anda sekarang. Petik 2. Mengenai Qin Wuxiang memanggilnya dengan nama, Yun Ce tidak terkejut sama sekali. Dia mengangguk dan menjawab, tentu saja itu nyata. Murong Yi juga setuju. Karena kepala istana Qin juga ada di sini, saya ingin meminta Anda untuk menjadi saksi bagi kami. Di dalam Blue Wind Mendalam Palace, saya percaya tidak ada orang yang memiliki otoritas lebih dari kepala istana Qin untuk menjadi saksi. Petik 2. Setelah murid yang baru diterima lainnya mengetahui identitas Qin Wuxiang sebagai kepala istana, kebanyakan dari mereka mengungkapkan ekspresi hormat, namun ekspresi Yun Ce tampaknya tidak berubah. Tatapannya tenang dan pidatonya tidak lemah atau sombong. Semoga kepala istana Qin secara kebetulan menjadi saksi bagi kita, kalimat ini diucapkan dengan nada yang sangat alami, seolah-olah dia tidak berbicara dengan kepala istana kota kekaisaran angin biru yang mengguncang bumi, tetapi orang yang lewat biasa di jalan. Reaksi semacam ini membuat Qin Wuxiang merasa sedikit terkejut.
Dia mengangguk sambil tertawa dan berkata, dengan kekuatan yang sangat besar di tingkat ke-10 dari realem mendalam yang baru lahir, Anda menantang serdadu ke-9 dari realem mendalam realem. Ini pertama kalinya aku menemukan hal yang sangat menarik sepanjang tahun-tahunku di Blue Wind mendalam istana. Tidak buruk, anak muda. Anda memiliki keberanian dan dorongan. Jika Anda yakin tidak bermain-main di sini, saya cukup bersedia menjadi saksi Anda. Petik 2. Murong Yi, kamu baru saja setuju juga. Tentang ini, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Qin Wuxiang bertanya pada Murong Yi. Murong Yi tertawa, tapi itu adalah tawa yang sangat menghina. Dia berkata dengan hormat, melapor ke kepala istana, meskipun menyetujui tantangan tikus kecil sangat merendahkan, tetapi dia melukai sepupu saya lebih dulu. Setelah si Kongdu mencegah saya mengambil sepupu saya, dia masih datang kepada saya atas kemauannya sendiri untuk dilecehkan. Saya tidak punya alasan untuk tidak setuju. Dan dengan kepala istana memberikan kesaksian sendiri, saya tidak akan takut bahwa dia akan mengambil kembali kata-katanya setelah dia dipukuli dalam keadaan menyesal. Sangat baik, Qin Wuxiang mengangguk ketika dia mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya, sudah beres kemudian. Tanggal yang ditentukan akan menjadi jam 10 pagi 3 bulan dari sekarang, dan lokasinya akan berada di sini. Pada saat itu, saya akan berada di sini secara pribadi. Yun Che, jika kamu kalah, kamu tidak akan membalas tidak peduli bagaimana Murong Yi memutuskan untuk menghukummu, dan kamu tidak bisa membiarkan siapapun menghalangi dia juga. Inilah yang Anda katakan secara pribadi. Anda tidak dapat kembali pada kata-kata Anda. Petik 2. Tentu saja, jawab Yun Che tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan menatap Murong Yi, berkata, tapi bagaimana jika aku menang? Kamu menang. Haha, hahaha. Murong Yi tertawa keras dan para penonton juga tertawa terbahak-bahak. Untuk murid baru di alam mendalam yang baru lahir untuk menantang Murong Yi dari istana dalam. Dan berpikir untuk menang, ini bisa dibilang lelucon terbesar di bawah langit. Murong Yi tertawa sampai dia bergoyang-goyang dan tidak bisa bernapas untuk waktu yang lama. Hanya setelah tertawa untuk waktu yang lama dia tergagap di tengah-tengah tawanya. Aku, kalah. Hahaha, saya akan kalah. Jika saya kalah, aku akan menerima hukumanmu. Apapun yang Anda lakukan, saya akan lakukan. Hahaha. Aku tidak akan membutuhkan itu. Menjelang wajahnya dipenuhi dengan cibiran, Yun Che juga mulai tertawa. Jika kamu kalah, aku hanya ingin kamu menyetujui 3 syarat yang kamu pasti tidak bisa tolak. Apakah kamu berani? Berani. Tidak ada yang tidak berani saya lakukan. Jangankan 3 hal, bahkan jika itu 30 atau 300 hal, saya masih tidak suka itu. Murong Yi langsung berteriak tanpa ragu-ragu. Daripada percaya bahwa Yun Che mungkin bisa mengalahkannya, dia lebih suka percaya bahwa babi bisa memanjat pohon. Tapi ada keraguan dalam hatinya, itu aneh bahwa kepala istana Qin Wuxiang tiba-tiba akan tertarik menyaksikan hal semacam ini yang tidak sedikit pun mengganggunya. Itu juga sama sekali tidak berarti, dan merupakan tantangan yang diprakarsai oleh orang bodoh. Sangat baik, Qin Wuxiang menganggukkan kepalanya lagi dengan ekspresi lembut di wajahnya, selama ini, Blue Wind mendalam istana telah damai dan selalu sesuai dengan norma. Bertahun-tahun telah berlalu sejak sebuah tantangan muncul dengan jurang pemisah yang lebar di antara ranah. 3 bulan memang bisa banyak berubah. Mungkin setelah 3 bulan, Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Murong Yi. Tidak ada yang tahu pasti. Itu benar-benar membuat orang mengantisipasi. Yun Che, Anda adalah pencetak gol terbanyak dalam penilaian kekuatan sangat besar untuk grup ini. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki fondasi yang baik. Di Combat Strength Assessment, Anda telah melampaui level Anda untuk mengalahkan Feng Yue. Ini menunjukkan bahwa Anda berbakat luar biasa dalam penggunaan kekuatan yang mendalam, dan hari ini, Anda telah menantang Murong Yi. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki keberanian dan keberanian yang mengejutkan. Beberapa atribut yang telah Anda wujudkan membuktikan bahwa Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid penting yang akan dipelihara oleh istana yang mendalam. Petik 2. Sebagai wakil kepala istana, aku benar-benar ingin melihat apa yang akan kamu bawa untuk melawan Murong Yi dengan setelah 3 bulan. Murong Yi selalu dilatih di istana dalam, jadi demi keadilan dalam 3 bulan ini, Yun Che, Anda tidak harus melaporkan besok. Dalam waktu 3 bulan dari besok dan seterusnya, meskipun Anda adalah murid resmi istana mendalam angin biru saya, Anda tidak termasuk dalam salah satu dari 3 istana, bukan luar, tengah atau dalam, tetapi Anda dapat dengan bebas memasuki ketiga istana, dan Anda juga dapat menikmati semua sumber daya di Inner Palace. Tempat tinggal Anda juga akan diatur untuk berada di istana dalam. Petik 2. Saat Qin Wuxiang mengucapkan kata-kata ini, selain dari Qin Wuxiang, rahang semua orang terbuka karena terkejut. Bahkan Yun Che juga sangat terkejut. Mengizinkan seorang murid yang baru-baru ini diterima, yang hanya berada di alam mendalam yang baru lahir, untuk menikmati semua sumber daya di istana dalam sejarah Blue Wind mendalam Palace, ini adalah yang pertama. Itu adalah sesuatu yang semua murid yang baru saja diterima bahkan tidak berani bermimpi. Qin Wuxiang mengabaikan reaksi kerumunan dan melanjutkan, dengan ini, Anda dan Murong Yi akan memiliki kondisi pelatihan yang sama sekali sama, dan ini akan dianggap adil sampai batas tertentu. 3 bulan kemudian, jika Anda menang, Anda akan menggantikan posisi Murong Yi di ranking mendalam surgawi, dan secara resmi akan menjadi murid istana batin. Tetapi jika Anda kalah, Anda tidak hanya akan diusir dari istana dalam, Anda juga tidak akan pernah bisa menjadi murid istana dalam sesudahnya, bahkan setelah kekuatan Anda sesudahnya memuaskan. Yun Che,
Apakah Anda memiliki keberatan dengan pengaturan semacam ini? Kata-kata awal Qin Wuxiang tidak diragukan lagi merupakan rahmat yang sangat besar bagi Yun Ce, tetapi beberapa kata terakhir menambahkan kondisi yang sangat kejam. Dengan demikian, ketidakpuasan beberapa orang di Yun Ce diizinkan untuk memasuki istana dalam langsung dihilangkan sepenuhnya. Pada 16, Yun Ce adalah seorang jenius yang menakjubkan yang benar-benar mengalahkan murid Istana Tengah. Pasti ada kemungkinan baginya untuk dapat memasuki istana dalam beberapa tahun. Tetapi jika dia memasuki istana dalam sekarang selama 3 bulan dan kemudian dikalahkan, bahkan jika dia memiliki hak untuk memasuki istana dalam beberapa tahun kemudian, dia hanya bisa merasa tidak berdaya dan menyesali perbuatan masa lalunya. Yun Ce melirik Qin Wuxiang dan mengangguk, baiklah, aku setuju. Petik 2. Yun Ce mengerti, perawatan khusus yang tiba-tiba dia terima pasti terkait dengan Qin Wuyu. Pada saat yang sama, itu juga pasti terkait dengan Lan Sueruo. Untuk membiarkan wakil kepala istana yang megah datang sendiri untuknya dan melanggar tradisi yang belum pernah rusak sebelumnya untuk memungkinkannya memasuki istana dalam. Yun Ce yakin bahwa bahkan jika Qin Wuyu adalah saudara laki-laki Qin Wuxiang sendiri, dia masih tidak akan membiarkan Qin Wuxiang membuat keputusan seperti itu. Kemudian, satu-satunya penjelasan adalah Lan Sueruo. Apa sebenarnya identitas dan latar belakang Lan Sueruo? Bukankah ini agak tidak pantas? Untuk orang rendahan seperti Yun Ce, apa haknya dia harus melangkah ke istana dalam? Ini seperti membiarkan seekor paria memasuki singa dan sarang serigala. Murong Yi berkata sambil merajut alisnya. Murong Yi, Anda keberatan. Qin Wuxiang menatap Murong Yi dengan pandangan acuh tak acuh. Suaranya setenang biasanya, tetapi berisi kekuatan yang membuat jantung seseorang berdetak kencang. Murong Yi bergetar di dalam hatinya dan bergegas berkata, tidak. Muridmu tidak berani mempertanyakan keputusan kepala istana Qin. Muridmu hanya khawatir bahwa reputasi istana dalam akan ternoda oleh anak ini di realem mendalam Naschen. Petik 2. Masalah ini diselesaikan di sini. Dalam 3 bulan ini, tidak boleh ada konflik antara Anda berdua. Baiklah, lanjutkan penilaian. Penatuaki, saya akan menyerahkan kepada Anda untuk secara pribadi menilai penilaian kekuatan tempur kelompok ini. Si Kongdu, bawa Yun Ce berjalan-jalan melalui istana dalam, kemudian, dan bantu dia menetap di tempat tinggalnya saat Anda berada di sana. Pesanan saya akan segera dikirim melalui transmisi suara ke istana dalam. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Qin Wuxiang menatap mata Yun Ce dan bersiap untuk pergi. Yun Ce tiba-tiba berbicara, kepala istana Qin, murid ini memiliki permintaan untuk dibuat. Petik 2. Qin Wuxiang baru saja mengakui identitas Yun Ce sebagai murid Peles langsung, jadi Yun Ce merasa ingin menyebut dirinya sebagai murid. Qin Wuxiang berbalik dan menjawab, ada apa? Petik 2. Dengan tatapannya, Yun Ce mengisyaratkan Yun Xiaofan, yang telah dipukuli oleh Feng Yue, dan berkata, dalam penilaian kekuatan, Yun Xiaofan belum menampilkan kemampuannya. Dia terluka parah dalam kedengkian oleh Feng Yue dan tidak mampu melanjutkan penilaiannya. Yun Xiaofan baru berusia 15 tahun, tetapi telah datang ke sini sendirian dari tempat yang jauh. Jika dia harus menyerah pada penilaian hanya karena ini, itu akan terlalu kejam dan tidak adil baginya. Jadi murid ini ingin meminta kepala istana Qin untuk memberinya kesempatan untuk mengambil ujian make up setelah lukanya sembuh. Petik 2. Yun Xiaofan yang sebelumnya berwajah pucat karena terluka parah, mengangkat kepalanya dan dengan penuh syukur memandang Yun Ce saat cahaya di matanya bergetar hebat. Qin Wuxiang menatap Yun Xiaofan dan mengangguk sambil tersenyum, jadi saya mengerti. Meskipun dia masih muda, dia memiliki fondasi yang baik, dan akan dicapai di masa depan. Blue Wind mendalam Palace saya juga akan benci kehilangan bakat yang bisa dibentuk. Si Kongdu, kemudian, membawa Yun Xiaofan ke balai pengobatan untuk mengobati luka-lukanya saat Anda berada di sana. Setelah dia sembuh, Wu Yu, aku akan membiarkanmu menilai kemampuan tempurnya secara pribadi, bagaimana dengan itu? Petik 2. Qin Wu Yu tertawa, tentu saja tidak ada masalah. Petik 2. Mata Yun Xiaofan sudah dipenuhi dengan air mata. Ketika dia berjuang untuk bangun, dia berbicara sambil menahan emosinya, terima kasih. Terima kasih, Kepala Istana Qin. Terima kasih, Instruktur Qin. Saudara Yun, terima kasih. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, kesadarannya rileks dan dia benar-benar pingsan. Pada saat ini, terlepas dari pria atau wanita, semua mata pada Yun Ce memegang sebagian besar rasa hormat. Qin Wu Yu dan Qin Wuxiang pergi. Murong Yi juga pergi dengan Murong Ye setelah melewati pandangan menghina Yun Ce. Yun Ce kemudian menopang Yun Xiaofan dan mengikuti si Kongdu. Setelah membawa Yun Xiaofan ke balai pengobatan, ia kemudian mengikutinya menuju istana dalam. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Tetapi berdasarkan seberapa tenang Anda, saya tidak bisa menghubungkan Anda dengan orang idiot. Si Kongdu berkata dengan bingung. Ada ungkapan yang berbunyi. Yun Ce menjawab, semakin tinggi tekanan, semakin besar motivasi. Petik 2. Tempatkan seseorang di medan kematian dan dia akan berjuang untuk hidup. Tapi apa yang kamu lakukan hanyalah bergegas menuju kematian. Si Kongdu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, apakah kamu tahu perbedaan antara Murong Yi dan dirimu sendiri? Anda memiliki nilai seluruh dunia yang berbeda. Hanya dalam 3 bulan, bahkan jika Anda seorang jenius kelas dunia, bahkan dalam keadaan yang paling ekstrim, dalam 3 bulan, Anda hanya akan dapat menutup kesenjangan dengan 2 level. Terlebih lagi bahwa dalam 3 bulan ini, Anda akan berlatih dalam kondisi yang sama seperti Murong Yi.
Tidak hanya memiliki sumber daya dari istana dalam, ia juga memiliki persediaan luar biasa dari klannya. Kecepatan peningkatannya hanya bisa lebih cepat dari milikmu. Ketika saatnya tiba, apa yang bisa kamu bawa untuk bertarung melawan Murong Yi? Petik 2. Bab 134 Pedang Kolosal Tuan. Istana bagian dalam terletak di wilayah terdalam dari Istana Mendalam Angin Biru, dan hamparan kecil hutan lebat memisahkan istana bagian dalam dari Istana Tengah. Setelah melewati hutan, pintu masuk utama akan disajikan tepat di depan mata seseorang. Sebuah gerbang tidak menghalangi pintu masuk, melainkan formasi segel berwarna ungu yang berputar perlahan. Setelah si Kongdu berjalan dekat, anjing laut berhenti berputar dan menghilang tak lama setelah itu. Tapi ketika Yun Ce mengambil langkah ke depan, segel tiba-tiba muncul kembali, dan kekuatan menjijikkan yang tak tertahankan datang dari depan, memaksa Yun Ce mengambil langkah mundur. Pada saat yang sama, suara serak datang dari arah yang tidak diketahui. Si Kongdu, apakah orang ini yang kamu bawa, Yun Ce, yang disebut kepala istana Qin? Si Kongdu berseru dengan cerah, ya. Semoga Penatuasu mengizinkan bagian. Petik 2. Ding. Seutas tipis energi yang mendalam tiba-tiba datang dari depan, menyentuh tubuh Yun Ce, dan menghilang segera setelah memasuki tubuhnya. Tepat setelah itu, suara serak terdengar lagi, ini adalah tanda bagian dari istana batin, tetapi efektivitasnya hanya berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan kemudian, tanda itu akan hilang secara otomatis, Anda bisa masuk sekarang. Petik 2. Ayo pergi. Si Kongdu mengambil langkah pertama dan memasuki istana dalam. Lingkungan istana dalam hanya bisa digambarkan sebagai sederhana dan damai. Melihat sekeliling, bahkan tidak ada satu orang pun dalam pandangan, dan rasa kebersamaan meresap dari bangunan sederhana. Namun, saat Yun Ce mengambil langkah ke istana dalam, dia jelas merasa bahwa atmosfer energi yang mendalam di sini sangat kaya. Setidaknya 2 kali lebih tebal dari atmosfer di luar. Apakah Anda merasakannya? Si Kongdu melirik reaksi Yun Ce, dan menjelaskan, meskipun istana bagian dalam kecil, di bawah istana bagian dalam, sebenarnya ada denyut nadi mendalam yang langka. Inilah alasan atmosfer energi mendalam yang sangat kaya di sini. Segel yang baru saja kita lewati, tidak ada di sana hanya untuk segel pintu masuk ke istana dalam, tujuannya yang lebih besar sebenarnya adalah untuk mencegah bocornya energi yang dalam ini. Menara ini tepat di depan kita, dikenal sebagai menara pengumpulan yang mendalam, dan berisi total 10 lantai. Ada formasi khusus yang dipasang di menara yang mampu mengembun dan mengumpulkan energi yang sangat besar di atmosfer istana dalam, sehingga membuat energi yang mendalam di menara menebal hingga tingkat yang luar biasa. Saat berkultivasi di dalam menara, kecepatan kultivasi seseorang akan jauh melebihi kecepatan kultivasi mereka di luar. Mengikuti arah yang ditunjukkan si Kongdu, Yun Ce melihat menara 10 lantai yang didirikan di jantung istana dalam. Kamu hanya punya waktu 3 bulan, jadi kamu harus mengambil seluruh waktumu dan berkultivasi. Yang terbaik adalah tidak menyia-nyiakan 1 menit atau 1 detik pun. Si Kongdu berkata dengan serius. Meskipun dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia berkultivasi, itu tidak mungkin bagi Yun Ce untuk mengalahkan Murong Yi. Satu-satunya hal yang bisa ia harapkan adalah keajaiban terjadi. Sebagai contoh, Murong Yi, dalam 3 bulan ke depan, tersedak sampai mati sambil minum air, sekarat karena makan terlalu banyak makanan, sekarat karena disambar petir, jatuh ke kematiannya saat berjalan, atau sekarat di perut wanita karena kelelahan dan sebagainya. Jadi, kamu mungkin harus memasuki menara pengumpulan mendalam secepat hari ini untuk mengolah, mendedikasikan seluruh waktu dan tenagamu, dan bahkan makan dan tidur di sana. Adapun makanan dan minuman, bukan masalah besar bagiku untuk secara pribadi membawa mereka ke kamu setiap hari. Hati Yun Ce menghangat saat mendengar ini, dan berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih, Kakak Sikong, terima kasih atas keramahan Anda. Petik 2. Haha, jangan katakan itu. Sikong tersenyum, dan berkata, bahkan hidupku, diselamatkan oleh kakekmu. Tanpa kakekmu Xiao Li, aku, Sikong, tidak akan ada di sini hari ini. Tahun-tahun ini, saya selalu memikirkan cara membalas kebaikan kakekmu, kedatangan Anda akhirnya memberi saya cara, sampai taraf tertentu, untuk mengekspresikan keinginan saya. Apapun yang saya lakukan untuk Anda, adalah apa yang harus saya lakukan untuk Anda. Baiklah, ayo pergi, aku akan membawamu ke Skyweapon Pavilion terlebih dahulu. Petik 2. Pavilion Senjata Langit. Blue Wind Mendalam Palace memiliki 3 pavilion senjata besar, yang masing-masing pavilion senjata umum, pavilion senjata bumi, dan pavilion senjata sky. Pavilion senjata umum berada di istana luar, pavilion senjata bumi berada di istana tengah, dan pavilion senjata langit milik istana dalam. 3 pavilion ini adalah tempat para murid dapat memilih senjata. Dari ketiganya, senjata di Skyweapon Pavilion secara alami memiliki tingkat tertinggi. Setiap murid Inner Palace akan memiliki 1 kesempatan untuk masuk dan memilih senjata. Setelah memilih senjata, Anda dapat pergi ke Aula Mendalam Agung untuk memilih seni mendalam dan teknik mendalam yang ingin Anda kembangkan. Selain itu, hanya murid istana dalam yang dapat mengolah seni mendalam Blue Wind mendalam istana yang unik, adapun teknik yang mendalam, tentu saja, mereka juga dari tingkat tertinggi. Juga, istana dalam tidak memiliki instruktur, semua kultivasi akan tergantung pada kemampuannya sendiri. Petik 2. Sementara dia berbicara, mereka sudah tiba di Skyweapon Pavilion. Pavilion senjata langit terletak di bawah tanah, namun tampaknya tidak suram sama sekali. Senjata dari segala warna dan bermacam-macam terlihat pedang, tombak,
kapak, palu, belati. Semuanya ada di sana, mayoritas memancarkan segala macam warna yang mempesona, tetapi ada juga beberapa yang redup dan tanpa cahaya yang diletakkan di sudut acak. Saat Yun Ce masuk, dia merasakan hembusan angin sedingin es menyerbunya, aura itu halus, atau mulia, atau tajam, atau sombong. Senjata kelas terendah di Sky Weapon Pavilion adalah senjata true mendalam, tetapi mayoritas adalah senjata spirit mendalam. Awalnya, ada beberapa senjata mendalam bumi, tetapi mereka telah diambil oleh senior kami sejak lama. Satu-satunya senjata mendalam bumi yang tersisa, sebenarnya adalah sesuatu yang hambar yang tidak ada yang mau. Yun Ce, senjata apa yang biasanya Anda gunakan? Si Kong Du bertanya. Yun Ce terdiam beberapa saat, dan dengan jujur menjawab, saya tidak mahir menggunakan senjata apapun. Petik 2. Selama waktunya di Azure Sky Continent, dia perlu menggunakan tangannya untuk mengendalikan Sky Poison Pearl, jadi dia tidak punya cara untuk memegang senjata. Lagi pula, pada saat itu Sky Poison Pearl belum tertanam di tubuhnya seperti sekarang. Anda tidak menggunakan senjata. Wajah si Kong Du dipenuhi dengan kejutan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Anda adalah seorang praktisi yang mendalam, Anda tidak boleh mengabaikan peran penting senjata. Senjata yang nyaman dapat memungkinkan serangan praktisi yang dalam dan kemampuan defensif meningkat pesat. Perannya, setara dengan peran tangan. Dalam pertempuran antara dua orang dengan kekuatan yang sama, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain, seorang pejuang yang tidak menggunakan senjata tidak bisa melawan seorang pejuang yang memegang senjata. Tapi kamu masih muda, jika Anda mulai berkultivasi sekarang, tidak terlambat sama sekali. Petik 2. Yun Ce mengangguk, dia menyetujui kata-kata si Kong Du. Sebelumnya, dia perlu mengendalikan Sky Poison Pearl sehingga dia tidak berlatih dengan senjata, tapi sekarang, dia pasti harus berlatih dengan senjata yang pas. Jika kamu benar-benar belum dilatih dengan senjata apapun sebelumnya, maka aku akan merekomendasikan pedang kepadamu. Si Kong Du berkata, pedang itu menghormati 10.000 tentara, dapat memotong, meretas, menusuk, memotong, mencungkil, mengiris, menangkis, fleksibel, mudah dikendalikan, dan memiliki kekuatan dan kemampuan pertahanan yang luar biasa. Selain itu, mudah dipelajari dan mudah dilatih. Di benua langit yang mendalam sekarang ini, sekitar 70% praktisi yang mendalam menggunakan pedang. Kecuali jika senjata tertentu diperlukan untuk mengoperasikan teknik yang mendalam dengan kekuatan penuhnya, orang biasanya akan memilih pedang sebagai senjata. Senjataku juga pedang. Petik 2. Yun Ce juga setuju dengan apa yang baru saja dikatakan si Kong Du. Sebelumnya, di persidangan Phoenix dan bertarung dengan kelompok setan hitam setan, ia menggunakan pedang jiwa harimau yang telah diambilnya dari sekte cabang Xiao. Sebelum itu, dia belum pernah menggunakan pedang sebelumnya tetapi ketika dia memegang Tiger Soul Sword, itu memang sangat mudah dikendalikan. Fleksibilitas pedang, kemampuan untuk menyerang dan bertahan, dan kemudahan dalam belajar dan pelatihan, semuanya adalah ciri-ciri senjata lain yang tidak bisa ditandingi. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil pedang. Yun Ce mengangguk. Di antara banyak senjata di Sky Weapon Pavilion, pedang juga merupakan jumlah terbesar. Ada beberapa ratus pedang. Tatapan Yun Ce dengan cermat menyapu setiap jenis pedang, setelah melalui mereka semua, dia sedikit kecewa di hatinya. Karena tidak ada aura dari masing-masing pedang di sana dapat dibandingkan dengan pedang jiwa harimau yang dimilikinya. Setelah semua pedang di sini adalah pedang mendalam benar dan pedang mendalam roh, dan pedang jiwa harimau adalah pedang mendalam bumi yang otentik. Saat dia hendak bersiap untuk mencari senjata lain, langkah Yun Ce tiba-tiba berhenti. Pandangannya terfokus di bawah rak senjata. Di bawah rak senjata yang memegang segala macam pedang sihir dan senjata, sebuah pedang besar diam-diam tergeletak di sana, ditutupi oleh lapisan debu tebal. Itu benar, ini adalah pedang besar asli, dengan lebar sekitar 30 cm, dan tidak ada dekorasi mewah. Bahkan tidak memiliki aura eksternal yang mengesankan, dan itu tampak seperti sepotong besi biasa diam-diam terbaring di dalam debu, seolah-olah itu telah lama diabaikan dan dilupakan. Jika visi Yun Ce tidak terlalu akut, dia tidak akan menyadari keberadaan senjata sama sekali. Pedang ini, Yun Ce berjongkok dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Kong Du melirik pedang besar itu sejenak, lalu dengan sepele berkata, oh, ini yang baru saja aku bicarakan. Ini adalah satu-satunya senjata mendalam bumi yang tersisa di sini. Itu disebut, pedang Tuan, dan pernah digunakan ribuan tahun yang lalu oleh seseorang dari Kekaisaran Angin Biru yang dikenal sebagai Tuan Besar. Dia pernah menggunakan pedang ini untuk membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya dan membuat beberapa eksploitasi militer yang luar biasa mengesankan. Setelah kematiannya, senjata ini dikirim ke pavilion senjata Sky ini, dan telah diam-diam berbaring di sini selama bertahun-tahun. Sayangnya, senjata mendalam bumi ini adalah pedang yang berat, sebagai praktisi yang mendalam, tidak ada orang yang mau mengambilnya. Petik 2. Kenapa? Tanya Yun Ce. Sangat sederhana, karena itu adalah pedang yang berat, dengan tubuh pedang yang besar dan berat yang luar biasa, meskipun itu diklasifikasikan sebagai pedang, itu tidak sefleksibel seharusnya pedang. Juga, dengan bobotnya yang luar biasa, hanya mengendalikannya adalah tugas yang sangat sulit, dan bahkan jika Anda bisa mengendalikannya, setelah Anda melambaikannya, Anda akan mengkonsumsi banyak energi yang dalam. Rumit, sulit dikendalikan, menghabiskan banyak energi, ketiga kerugian ini memastikan bahwa tidak ada praktisi yang mendalam yang akan memilihnya. Keuntungan terbesarnya, adalah bahwa sekali Anda menyerang dengan itu akan menghasilkan kehancuran besar-besaran, tetapi dengan senjata yang rumit, tidak mungkin untuk mengayunkannya dengan kecepatan apapun.
Memukul lawan sangat sulit, dan mengayunkannya akan menciptakan banyak peluang bagi lawan untuk menyerang balik. Petik 2. Karena ini, pedang ini hanya cocok untuk medan perang, jika seseorang dapat mengendalikannya dengan baik, itu pasti akan menjadi senjata yang mampu membantai banyak orang. Tetapi ini jelas tidak cocok untuk kita para praktisi yang mendalam, ketika berkelahi dengan seseorang, tidak hanya itu tidak akan memberikan bantuan, itu bahkan akan menjadi beban. Petik 2. Juga, meskipun pedang besar dianggap sebagai pedang, karakteristiknya benar-benar berbeda dari pedang biasa, jadi semua teknik mendalam yang melibatkan pedang tidak cocok untuk pedang besar ini. Sampai sekarang, Aula Mendalam Tertinggi memiliki 347 teknik yang berhubungan dengan pedang, tetapi tidak ada yang berhubungan dengan pedang besar. Petik 2. Saat si Kongdu berbicara, Yun Ce dengan penuh perhatian menatap pedang kolosal tuan yang tertutup debu. Dia membayangkan melihat dirinya dengan ceroboh mengacungkan pedang besar ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, memegang gagang pedang kolosal tuan, dan mengangkatnya dengan kekuatan. Namun pedang kolosal tuan besar bahkan tidak bergerak 1 inci. Yun Ce diam-diam terkejut di dalam hatinya. Itu benar-benar seberat ini. Dia mengambil napas dalam-dalam, dengan kuat mengepalkan giginya, dan tiba-tiba mengumpulkan semua energi yang mendalam di tubuhnya. Dia menuangkan semua energi yang mendalam ke tangannya, dan berteriak keras. Ha. Dentang. Di tengah suara yang tak tertandingi dari logam yang bergesekan dengan tanah, pedang kolosal tuan tanah akhirnya diangkat sedikit demi sedikit saat Yun Ce menggenggamnya dengan gagang, seluruh proses itu sangat membosankan dan lambat. Hanya setelah upaya lebih dari selusin napas, akhirnya Yun Ce berhasil mengangkat gagang pedang ke pinggangnya, setelah berusaha begitu keras, seluruh wajahnya memerah karena kelelahan, dan dahinya dipenuhi keringat panas. Sangat berat. Kenapa berat sekali? Apa bahan yang digunakan untuk membuat pedang ini? Pedang tuan ini dikabarkan terbuat dari meteorit. Beratnya 1950 kg, fakta bahwa Anda bahkan dapat mengambilnya dengan kekuatan mendalam Anda saat ini sudah cukup mengesankan. Si Kongdu berkata, Anda tidak bisa benar-benar tertarik pada itu. Jiwa jahat. Yun Ce mengucapkan geraman rendah di dalam hatinya, membuka Evil Soul, dan energi yang dalam langsung melonjak liar. Di bawah ledakan energi luar biasa yang meningkat, dia meraung dan mengumpulkan seluruh energinya dalam hiruk-pikuk. Seketika, ujung pedang kolosal tuan itu terangkat dari tanah ketika dia mengambil seluruh pedang, dan mengangkatnya di depan tubuhnya. Namun, setelah menjaga pedang terangkat secara horizontal untuk beberapa saat, di bawah berat yang menakutkan, dia kemudian tidak dapat bertahan lagi. Ujung pedang tiba-tiba menukik, dan jatuh ke tanah dengan suara ledakan. Di tengah suara yang sangat keras, bahkan lantai seluruh Skyway Upon Pavilion bergetar sesaat. Yun Ce masih menempel pada gagang pedang, terengah-engah secara kasar, namun di wajahnya, di sana benar-benar mengungkapkan ekspresi bersemangat, aku akan mengambil pedang ini. Bab 135 Run of the Mill Teknik Mendalam. Yun Ce adalah orang yang tidak mematuhi akal sehat. Ini adalah salah satu kesan si Kongdu tentang dia setelah waktu yang singkat mereka berhubungan. Sebagai contoh, dia, seorang praktisi mendalam yang baru lahir sebenarnya menantang Murong Yi. Dan juga, di antara semua senjata di Skyway Upon Pavilion, dia benar-benar memilih senjata yang dia terus peringatkan Yun Ce untuk tidak memilih apapun yang terjadi. Apakah kamu tidak mendengarkan sesuatu yang baru saja saya katakan? Si Kongdu berkata dengan dingin, pedang ini sama sekali tidak cocok untuk kita para praktisi yang mendalam. Mengontrolnya, beberapa ratus kali lebih sulit daripada mengendalikan pedang biasa. Meskipun berada di Skyway Upon Pavilion dan kelas tertinggi, saat memilih senjata, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah apakah itu cocok untuk Anda. Jangan menyebutkan bahwa itu adalah senjata mendalam bumi, bahkan jika itu adalah senjata mendalam Sky, di dalam istana dalam, masih tidak akan ada orang yang akan memilihnya. Aku mengerti semua yang kamu katakan. Yun Ce mengepalkan giginya saat mencoba untuk mendukung berat pedang kolosal tuan, dan berkata perlahan, tapi, aku merasa bahwa pedang ini adalah senjata yang paling cocok untukku. Petik 2. Hanya tindakan sederhana mengangkatnya membutuhkan hampir semua kekuatanmu. Bagaimana Anda berencana mengendalikannya? Itu hanya karena kekuatanku tidak cukup. Dengan meningkatnya kekuatan saya yang dalam, akan ada hari di mana saya dapat dengan mudah mengendalikannya. Jawab Yun Ce. Inner Palace, dan bahkan seluruh Blue Wind Mendalam Palace, tidak memiliki teknik mendalam yang melibatkan pedang berat atau instruktur yang menggunakan pedang berat. Jika Anda benar-benar mengambilnya, Anda bahkan tidak akan tahu cara melatihnya dengan benar. Alis si Kongdu berkerut saat dia dengan sabar mencoba untuk mencegahnya. Dia benar-benar tidak bisa mengerti, dia jelas telah memberikan banyak alasan, namun Yun Ce masih langsung memilih pedang berat yang pada dasarnya dilupakan ini. Itu bukan masalah, belajar sendiri juga bukan keputusan yang salah. Yun Ce menarik napas dalam-dalam, mengangkat kedua tangan, dan menyimpan pedang kolosal tuan ke langit racun mutiara. Setelah itu, dia menepuk tangannya dan berkata dengan puas, Kakak Sikong, saya sudah selesai memilih senjata. Saya akan menuju ke menara pengumpulan mendalam sendirian, jadi mari kita menuju ke Aula Mendalam Agung. Petik 2. Kamu, si Kongdu benar-benar ingin mengatakan bahwa dia hanya konyol. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, lupakan saja, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Karena Anda masih akan membuat pilihan ini, saya tidak punya hak untuk ikut campur. Ayo pergi. Petik 2. Aula Mendalam Tertinggi,
digunakan oleh Blue Wind Mendalam Palace untuk menyimpan segala macam seni yang mendalam dan teknik yang mendalam, diakumulasikan oleh Blue Wind Mendalam Palace selama beberapa ribu tahun. Aula Mendalam Agung ada di Istana Dalam, tetapi formasi transmisi didirikan di dalam, sehingga siapapun dari Istana Luar, Tengah, dan Dalam bisa masuk. Hanya saja para murid Istana Luar hanya bisa memasuki lantai pertama, murid-murid Istana Tengah hanya bisa memasuki dua lantai pertama dan hanya murid Istana Dalam yang diizinkan untuk dengan bebas memasuki lantai tiga. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi tingkat seni yang mendalam dan teknik mendalam yang tersimpan di dalamnya. Setelah melewati pemeriksaan jejak Penatua Gatekeeper, Yun Ce mengikuti Si Kongdu dan langsung tiba di lantai tiga. Tempat ini adalah medan keheningan, mengalir dengan aura energi yang dalam dan misterius. Pada pandangan pertama, segala sesuatu dalam garis pandangnya dipenuhi dengan segala macam tablet batu giok dan gulungan batu giok dengan tulisan seni dan teknik yang mendalam. Murid-murid Istana Dalam dapat mengunjungi aula mendalam tertinggi setiap 2 bulan, dan memilih hingga 2 teknik mendalam atau seni mendalam. Dan dalam 1 bulan, tidak peduli apakah Anda sepenuhnya memahaminya atau tidak, Anda harus mengembalikannya. Petik 2. Si Kongdu mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan rak batu giok, dan berkata sambil memberi tanda, Yun Ce, keberuntunganmu cukup bagus, seni mendalam yang unik dari Istana Mendalam Angin Biru kita, formula jantung agung yang mendalam, masih ada di sini, dan belum dipinjam oleh murid-murid Istana Dalam lainnya. Memasuki Istana Dalam, hal pertama yang harus Anda dapatkan adalah gulungan ini. Berkultivasi dalam formula jantung agung yang mendalam akan memungkinkan kemampuan Anda untuk mengendalikan energi yang sangat besar untuk meningkat pesat, setelah mencapai level yang cukup, melewatkan level untuk bertarung akan sangat mudah. Selain itu, sebagian besar teknik mendalam-mendalam Blue Wind Mendalam Istana kami, juga membutuhkan formula jantung agung mendalam sebagai landasan untuk memulai. Selain formula hati agung yang wajib ini, Anda dapat memilih teknik mendalam yang cukup kuat lainnya. Petik 2. Yun Ce berjalan di sebelah Si Kongdu dan mengambil formula jantung yang sangat mendalam. Setelah menggunakan energinya yang dalam untuk memastikan secara singkat kemampuan dan sifat-sifatnya, ia meletakkannya dan mulai membalik-balik tablet batu giok dan gulungan batu giok lainnya. Alis Si Kongdu berkerut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Menghadapi sejumlah besar seni dan teknik mendalam, namun hanya bisa memilih 2, tentu saja dia harus memilih dan membandingkan dengan hati-hati. Dia memikirkan saat pertama kali dia masuk, dia terkejut begitu keras sehingga tidak pulih sampai waktu yang lama, dan kemudian menghabiskan sepanjang hari dengan penuh semangat memilih sebelum pergi. Namun, dia percaya bahwa setelah Yun Ce selesai membandingkan, dia pasti akan kembali dan memilih Supreme Heart mendalam. Yun Ce pergi melalui satu rak batu giok demi satu. Setiap kali dia mengambil gulungan batu giok, dia akan memeriksanya sebentar sebelum buru-buru meletakkannya, yang paling sering dia habiskan, hanya bertahan di tangannya selama 5 atau 6 kali nafas. Setelah 1 jam berlalu, Yun Ce masih belum membuat pilihan. Yun Ce, apakah kamu sudah bingung sampai titik juling? Bukan masalah, lihat perlahan. Tahun itu, aku, saudaramu, menghabiskan sepanjang hari mencari. Kata Si Kongdu, sangat memahami situasi Yun Ce. Yun Ce mengangguk dan berjalan ke rak batu giok berikutnya. Rak giok ini dekat dengan dinding timur, dan ketika dia berjalan, dia melihat keranjang bambu, yang tingginya setengah dari seorang pria, di sudut matanya. Keranjang itu benar-benar diisi dengan gulungan batu giok kusut. Ini jelas juga gulungan batu giok, namun aura yang mereka lepaskan sangat lemah. Kakak Si Kong, ada apa di sini? Kata Yun Ce sambil menunjuk keranjang bambu. Oh, itu adalah teknik mendalam yang Blue Wind Mendalam Palace telah kumpulkan melalui berbagai cara dari berbagai tempat dalam kekaisaran selama beberapa tahun terakhir ini. Beberapa yang cukup kuat akan ditempatkan di lantai pertama atau kedua, dan sebagian sangat kecil juga ditempatkan di lantai 3. Dan beberapa teknik mendalam dari orang-orang biasa yang sangat buruk dalam kualitas dan kekuatan, secara alami ditempatkan di lantai pertama tanpa ada yang peduli untuk melihatnya lagi. Karena itu, beberapa waktu yang lalu, Penatua yang menjaga aula mendalam tertinggi telah memilih orang-orang yang terlalu tidak berguna dan mengabaikan keahlian orang biasa. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka semua akan dibuang atau dihancurkan, tampaknya itu hanya dibuang di sana dan dilupakan. Oh. Yun Ce menjawab dengan suara, berjalan lurus ke arah keranjang bambu dan dengan santai mengambil beberapa gulungan batu giok yang oleh Si Kongdu disebut sebagai teknik yang biasa digunakan rakyat jelata, dan mulai membolak-baliknya. Setelah mengambil satu dan meletakkannya, ada yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat. Saat Yun Ce berjalan menuju keranjang bambu, Si Kongdu memiliki firasat buruk. Mempertimbangkan kelakuannya sebelumnya, Si Kongdu telah menyimpulkan, tidak peduli seberapa keterlaluan sesuatu itu, bocah itu pasti akan dapat melakukannya. Benar saja, Yun Ce tidak membiarkan Si Kongdu. Yun Ce mengambil 2 gulungan batu giok dari keranjang bambu dan berkata, oke, aku akan mengambil 2 buku ini. Kakak Si Kong, ayo pergi. Petik 2. Flame Fist, Fire Cloud Palm. Melihat nama-nama 2 teknik yang mendalam, Si Kongdu hampir menyemburkan mulut darah. Dia akhirnya membuang citranya dari keahlian, dan mulai berteriak dan mengutuk Yun Ce. Apakah air masuk ke kepala Anda? Anda menantang Murong Yi, saya tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Anda memilih pedang yang berat yang tidak ada yang mau, saya juga tahan dengan itu. Tapi apa yang Anda coba lakukan memilih 2 yang tidak berguna? Teknik mendalam, Flame Fist dan Fire Cloud Palm. Sial, kedua teknik ini adalah yang terendah dari yang terendah.
Yang Anda butuhkan hanyalah pengetahuan dasar seni mendalam atribut api untuk mengubah energi mendalam menjadi api. Bahkan anak berusia 3 tahun hanya perlu 1 jam untuk sepenuhnya menguasainya. Juga, kekuatan mereka adalah sampah yang paling besar. Anda ingin memilih jenis teknik mendalam ini di aula mendalam tertinggi. 1 koin dalam cian dapat membeli setengah kilo dari Anda di sembarang toko. Petik 2. Yun Ce cepat-cepat melambaikan tangannya, dan tersenyum ketika berkata, "Tenang, kakak Sikong. Saya kebetulan memiliki seni mendalam atribut api, jadi saya memilih 2 teknik mendalam atribut api. Saya pikir ini sangat pas untuk saya." Petik 2. Paskan kakakmu. Si Kong Du menunjuk ke belakangnya, dan berkata, meskipun tidak ada banyak teknik mendalam atribut api di sini, masih ada beberapa puluh dari mereka. Api mendalam yang sangat besar, jari Sun Sky, jiwa pembakaran jiwa di sana. Yang mana dari mereka yang tidak akan 100 kali lebih kuat daripada yang ada di tanganmu? Tetapi saya merasa bahwa keduanya lebih cocok untuk saya, karena mereka terlihat lebih mudah untuk dikultivasi. Petik 2. Tanggapan Yun Ce hampir membuat si Kong Du pingsan karena tidak bisa bernapas. Sekarang setelah aku memilih senjata dan teknik yang mendalam, aku akan menyusahkan kakak Sikong untuk membawaku ke tempat tinggalku. Yun Ce menyimpan Flame Fist dan Fire Cloud Palm, dan berkata dengan serius. Sudut mulut Sikong Du berkedut sedikit, dan dia tidak peduli untuk mengatakan sepatah kata pun. Seperti yang diinginkan Yun Ce, dia membawanya keluar dari aula mendalam tertinggi dan langsung membawa Yun Ce ke tempat tinggalnya. Blue Wind mendalam istana secara alami tidak pelit dengan tempat tinggal murid batin mereka. Ketika Yun Ce melihat rumah di depannya, dia hanya bisa sedikit terkejut di hatinya. Rumah itu tak terduga luas dan bahkan datang dengan halaman elegan yang serasi. Semua fasilitas hidup sudah tersedia di dalamnya, bahkan tempat tidurnya terbuat dari sutra halus. Setiap murid dari istana dalam adalah tokoh-tokoh yang bahkan keluarga kekaisaran angin biru perlu mengundang dengan ramah, sehingga secara alami tidak akan ada pengabaian. Ini adalah tempat tinggalmu. Saya tinggal di halaman nomor 41, jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa datang dan menemukan saya kapan saja. Juga, nomor ruang pertemuan Anda yang mendalam di menara pengumpulan yang mendalam adalah 101. Tubuh Anda telah ditanamkan dengan jejak mendalam yang sesuai, dan Anda juga satu-satunya yang dapat masuk, sehingga Anda dapat berkultivasi di sana kapan saja tanpa khawatir. Selain itu, jangan lupa untuk pergi ke paviliun pelet mendalam istana dalam setiap 7 hari untuk mengambil 10 pelet mendalam-mendalam, 3 pelet pendinginan tulang, dan 2 pelet pengembalian surga kecil. Juga, jika Anda bertemu dengan murid-murid istana dalam lainnya di istana dalam ini, sama sekali tidak memicu konflik, karena setiap orang di sini, bukanlah seseorang yang bisa membuat Anda tersinggung. Petik 2. Istana yang sangat besar tidak memiliki pengekangan terhadap kebebasan murid istana dalam. Anda dapat dengan bebas bergerak di istana luar, tengah dan dalam, dan juga dapat dengan bebas meninggalkan istana yang sangat besar kapan saja. Jika Anda ingin membuang waktu kultivasi di istana bagian dalam. Petik 2. Setelah dia mengatakan apa yang perlu disampaikan, si Kong Du tidak tinggal lagi, pergi dan pergi. Dia sekarang mulai menjadi lebih percaya diri, bahwa ada sesuatu yang salah dengan otak Yun Ce, atau dia hanya orang gila. Setelah setengah seperempat jam, Su Kong Du muncul di depan Qin Wushang. Dia saat ini duduk langsung menghadap Qin Wuyu, santai menikmati teh. Apakah semuanya sudah beres? Tanya Qin Wushang sambil tertawa. Ya, murid ini telah dengan benar menenangkan Yun Ce. Hanya, si Kong Du memiliki ekspresi kacau, dan sepertinya dia tidak tahan untuk mengatakannya dengan keras. Hanya apa? Qin Wushang melirik sekilas. Di paviliun senjata langit, dia memilih pedang kolosal Overlord itu. Petik 2. Oh. Qin Wushang memiliki ekspresi terkejut, dan menatap Qin Wuyu dengan ragu, bocah kecil itu berspesialisasi dalam pedang yang berat. Tidak, Qin Wuyu menggelengkan kepalanya, setahu saya, dia sebenarnya tidak menggunakan senjata apapun. Adapun mengapa dia memilih pedang yang berat itu, ini benar-benar penasaran. Namun, setidaknya dengan pemahamanku padanya, dia jelas bukan salah satu dari orang-orang sederhana yang akan memilih pedang kolosal tuan besar hanya karena kelasnya yang tinggi. Oh benar, si Kong Du, mana 2 seni mendalam dan teknik mendalam yang dia pilih? Dia tidak memilih seni yang mendalam. Si Kong Du menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan alis membungkuk, sebaliknya, ia memilih 2 teknik mendalam, yang masing-masing, Flame Fist dan Fire Cloud Palm. Petik 2. Off. Teh di mulut Qin Wushang dan Qin Wuyu secara bersamaan disemprotkan ke wajah masing-masing. Bab 136 Jalan Agung Buddha. Istana bagian dalam sangat sunyi. Setelah memasuki istana dalam waktu yang lama, Yun Ce masih belum melihat seorang murid istana batin. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka berkultivasi di menara pengumpulan besar. Yun Ce berdiri di halaman kecil dan menemukan tempat yang datar. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia mengaktifkan energinya yang dalam dan memanggil pedang kolosal tuan dari mutiara racun langit. Dengan pedang kolosal tuan yang dekat dengan 2000 kg di tangan, meskipun Yun Ce telah disiapkan untuk berat itu tenggelam dan hampir jatuh dari cengkeramannya. Dia menggertakkan giginya dengan erat ketika kedua tangan dengan goyah meraih gagang pedang. Tapi dia tidak bisa mengangkat pedang besar itu secara keseluruhan. Jiwa jahat. Setelah membuka jahat-jahat, Yun Ce mengumpulkan semua kekuatannya yang mendalam, memberikan geraman rendah, dan mengangkat pedang kolosal tuan. Tapi setelah napas sesaat, setengah dari tubuh pedang sekali lagi, dengan kejam menabrak tanah.
Jika bukan karena gigi Yun Ce mengepalkan dukungan, bahkan gagang pedang akan jatuh juga. Fiu, Yun Ce menghela nafas lega setelah menarik pedang kolosal tuan. Dia menyeka dahinya yang penuh keringat dan berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa kamu memilih pedang yang berat ini? Apakah ini benar-benar hanya karena kelasnya tinggi? Petik 2. Suara Jasmine tiba-tiba terdengar di benaknya. Tentu saja tidak. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan serius, sebelum memasuki Sky Weapon Pavilion, aku sudah memutuskan untuk mengambil pedang ringan yang digunakan sebagian besar praktisi mendalam. Tapi ketika aku semakin dekat dengan pedang yang berat ini, tiba-tiba aku memiliki perasaan yang fantastis. Kemudian saya percaya bahwa itu yang paling cocok untuk saya. Petik 2. Kenapa? Tanya Jasmine. Dia jarang mempertanyakan sesuatu secara rinci, tetapi tampaknya dia sangat tertarik mengapa Yun Ce memilih pedang yang berat. Karena ini adalah pedang yang digunakan untuk melindungi. Yun Ce sedikit menghadap ke atas saat dia perlahan merespons. Jasmine. Apa yang dikatakan si Kongdu tidak salah. Pedang berat adalah senjata yang tidak cocok untuk setiap praktisi yang mendalam dan hanya cocok untuk berada di medan perang. Jika saya murni seorang praktisi yang mendalam, saya juga tidak akan memilih pedang yang berat ini. Tapi saya tidak. Petik 2. Aku juga dengan panik mengejar kekuasaan dan masih melakukannya sampai hari ini. Alasan mengapa aku buru-buru menantang Murong Yi adalah untuk memberi diriku tekanan yang cukup. Tetapi tujuan saya dalam mengejar kekuasaan dan cara berpikir saya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena saya telah melalui sesuatu yang orang lain tidak akan pernah bisa mengalami dalam hidup mereka. Itu adalah kematian, dan reinkarnasi. Benua langit yang mendalam dinamai benua langit yang mendalam karena mengolah dalam mendalam adalah tujuan utama tanah ini, dan mungkin bahkan tujuan utama dunia ini. Tingkat kekuatan mendalam mewakili status dan prestise seseorang di dunia ini. Benua langit yang mendalam memiliki banyak sekali praktisi yang mendalam. Mereka menggunakan sebagian besar hidup mereka untuk mengejar dengan penuh semangat tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Namun, di antara sebagian besar dari mereka tidak mengerti alasan mengapa mereka mengejar kekuasaan. Mereka hanya mengejar, dan hanya ingin mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Petik 2. Tapi aku tidak sama lagi dengan mereka. Saat ini saya sangat jelas dalam alasan mengapa saya mengejar kekuasaan. Yun Ce menutup matanya dan dengan lembut melanjutkan dengan lambat, saya ingin melindungi semua orang yang penting bagi saya di sisi saya. Saya pikir selama saya punya hati, dan selama saya memperlakukan teman saya dengan baik, itu akan memberikan rasa aman dan kebahagiaan bagi orang penting saya. Tetapi hanya setelah kehilangan mereka berkali-kali, akhirnya saya menyadari bahwa di tempat ini di mana yang lemah dimangsa oleh yang kuat, di dunia ini yang menghargai kekuasaan, untuk memberi mereka rasa aman, saya harus mendapatkan lebih kuat sendiri. Cukup kuat untuk membiarkan orang memandang saya, cukup untuk membuat orang tidak berani menggertak dan mempermalukan saya. Hanya dengan cara ini saya benar-benar dapat melindungi dan tidak kehilangan siapapun untuk kedua kalinya. Petik 2. Jasmine. Pedang ringan cocok untuk praktisi yang mendalam, mereka mudah digunakan dan mudah dikuasai. Tidak hanya gesit, mereka beragam dalam banyak hal. Sejak zaman kuno, mereka adalah senjata yang paling sempurna. Tetapi ketika datang ke perlindungan, mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pedang yang berat. Ketika mengacungkan pedang ringan, paling-paling seseorang bisa melindungi 3 atau 5. Adapun mengacungkan pedang yang berat, bahkan terhadap ribuan tentara yang kuat, selama orang-orang yang ingin saya lindungi ada di belakang, mereka tidak boleh aku bahkan tidak mau repot-repot melukai mereka kecuali mereka menghalangi pedangku yang berat dan berjalan di atas mayatku. Tidak hanya itu, sehubungan dengan kompatibilitas dengan praktisi yang mendalam, saya tidak sepenuhnya menyetujui apa yang dikatakan si Kongdu. Alasan mengapa tidak ada yang mengambil pedang yang berat adalah karena sulit untuk menguasai pedang yang berat ratusan ribu kali lebih keras daripada pedang ringan. Menjadi terbiasa dengan pedang yang berat membutuhkan waktu dan juga membutuhkan waktu ratusan ribu. Tapi, jika ada hari di mana seseorang bisa mengayunkan pedang yang berat selincah yang dia mau untuk pedang ringan. Lalu, di dunia ini, apa yang mungkin bisa menahan kekuatan pedang yang berat? Yun Ce mengucapkan setiap kata tanpa ragu-ragu. Sejak pertama kali dia melihat pedang kolosal Tuan Besar, itulah gambaran yang ada di benaknya. Namun, dia benar-benar menyadari betapa sulitnya untuk menyelesaikan sedikit ini, dan berapa banyak waktu yang diperlukan. Orang bisa memilih pedang ringan dan mencapai penguasaan pedang dalam 20 tahun. Tetapi sehubungan dengan orang lain yang memilih pedang berat, mungkin dia hampir tidak akan bisa mengendalikan pedang berat dalam 20 tahun. Selain itu, dalam periode 20 tahun ini, budidaya kekuatan mereka yang mendalam bahkan mungkin terlibat. Terhadap lawan di level yang sama, ada peluang menang yang sangat rendah, dan mereka bahkan mungkin dipandang remeh. Akibatnya, para praktisi yang memilih pedang yang berat itu sama langka dengan bulu-bulu Phoenix dan tanduk kilin. Namun demikian, Yun Ce dengan keras kepala ingin melakukan ini. Mungkin ada alasan tambahan penting, mungkin dia secara tidak sadar tidak ingin memilih opsi yang sama dengan yang dipilih oleh mayoritas praktisi mendalam. Setelah Yun Ce selesai berbicara, Jasmine juga tidak membalas untuk waktu yang lama. Itu hanya benar ketika Yun Ce hendak memberikan pedang kolosal Tuan Besar lagi, apakah suara Jasmine samar-samar keluar, alasan mengapa Anda memilih pedang yang berat. Persis sama, seperti saudara. Gerakan Yun Ce berhenti saat dia dengan lembut bertanya. Kakakmu, dia juga menggunakan pedang yang berat. Petik 2. Suara Jasmine dipenuhi dengan emosi, Yun Ce pada dasarnya bisa membayangkan penampilannya yang bermata merah,
Karena kata, saudara, adalah yang paling hangat dan lembut di hatinya, namun juga yang memiliki rasa sakit yang paling dalam. Pada awalnya, senjata pilihan saudara adalah juga pedang ringan. Setelah itu, dia meletakkan pedang ringan dan mengambil pedang yang berat itu, karena kakak berkata, pedang yang berat adalah senjata untuk pembantaian, senjata sombong, tetapi bahkan lebih merupakan senjata untuk perlindungan. Dia ingin menggunakan pedang yang berat untuk melindungi saya, melindungi ibu, dan melindungi tanah air kita. Untuk berlatih dengan pedang yang berat, saudara mengambil risiko besar untuk mengolah buku terlarang Jalan Agung Buddha-Buddha, dan setelah mengalami banyak kesulitan yang tak terhitung, dia menemukan warisan Dewa Penjara Sirius, dan memperoleh penjara Dewa Sirius, untuk saya. Setelah itu, dengan ketekunan yang besar, saudara lelaki berhasil mengolah sepenuhnya Jalan Agung Buddha dan Dewa Penjara, Sirius Tome. Ketika dia membawa pedang berat di medan perang, dengan hanya satu ayunan pedang, puluhan ribu prajurit akan sepenuhnya diberantas. Petik 2. Pada waktu itu, apa yang paling aku sukai adalah menonton gambar kakak yang mengacungkan pedang berat di medan perang. Saudara laki-laki adalah yang paling tampan, paling kuat, dan dia memberi saya dan ibu perasaan aman dan ketergantungan yang tak terlukiskan. Jika saudara ada di sana, bahkan jika langit jatuh, kita tidak perlu takut sedikit pun, karena saudara akan menggunakan pedang yang berat, dan selalu melindungi kita, yang ada di belakangnya. Petik 2. Suara Jasmine menjadi lebih rendah dan lebih rendah, sampai akhirnya menjadi gemetar yang berbeda. Karena kakaknya telah mati pada akhirnya. Dari dalam uraiannya, orang bisa tahu bahwa kakaknya adalah keberadaan kuat yang tak tertandingi, mungkin sangat kuat sehingga berada di luar jangkauan pemahaman Yunce. Jasmine tidak benar-benar mengatakan bagaimana saudaranya meninggal, dan Yunce tidak berani bertanya, karena itu mungkin ingatan yang paling tragis dalam hatinya. Menyerahkan pedang ringan dan mengambil pedang yang berat untuk melindungi mereka yang ada di sekitarnya. Kakakmu jelas orang yang sangat perkasa. Yunce berkata sambil mendesah, jika mungkin, aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Petik 2. Jasmine tidak berbicara lama, tampak menstabilkan emosinya. Setelah waktu yang lama, dia dengan tenang bertanya, apakah kamu benar-benar akan terus menggunakan pedang berat di masa depan? Karena aku sudah memilihnya, tentu saja aku tidak akan berubah pikiran atau menyesalinya. Kata Yunce tanpa ragu-ragu. Selain itu, saya memiliki vena mendalam dewa jahat. Di bawah level yang sama, saya bisa mengerahkan kekuatan yang lebih kuat, mengendalikan pedang yang berat jauh lebih mudah bagi saya dibandingkan dengan praktisi yang mendalam lainnya. Petik 2. Bagus, jawab Jasmine, dan setelah jeda singkat, berkata sederhana, lalu, mulai hari ini, aku akan mengajarimu, Jalan Agung Buddha. Jalan Buddha yang hebat, yang baru saja Anda sebutkan, yang dikembangkan oleh saudaramu. Yunce terkejut. Betul, justru buku terlarang yang dipupuk adikku untuk mengendalikan pedang yang berat. Jasmine berkata dengan dingin, alasan mengapa buku itu dikenal sebagai Jalan Besar Buddha, adalah karena ia seperti Evil God Arts di dalam tubuhmu, seni mendalam surgawi yang milik dewa sejati dari era primordial. Itu berasal dari dewa sejati purba yang pernah disebut Dewa Kemarahan. Apa yang berbeda adalah bahwa Evil God Arts ada di pembuluh darah yang dalam dan tidak perlu diolah, tetapi Jalan Agung Buddha memengaruhi darah, meridian, otot, kulit, dan rambut Anda. Dan sebenarnya tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan vena yang dalam atau bahkan kekuatan yang dalam. Mirip dengan seni dewa jahat. Seni mendalam surgawi. Yunce terkejut di dalam hatinya. Kekuatan besar The Evil God Arts, tak perlu dikatakan, sampai sekarang dia hanya bisa membuka gerbang pertama, dan di bawah kondisi berada di tingkat ke-10 dari dunia mendalam yang baru lahir, dia dapat dengan mudah mengalahkan Feng Yue, yang berada di tingkat ketiga dari ranah mendalam sejati. Karena, Jalan Besar Buddha, juga merupakan seni mendalam surgawi, kekuatannya tidak boleh kurang dari seni dewa jahat. Setelah kematian dewa sejati purba, meskipun tidak ada yang tahu bagaimana Jalan Besar Buddha telah diedarkan, itu masih menjadi keberadaan terlarang. Karena itu adalah seni mendalam yang surgawi, itu tidak bisa dikembangkan oleh manusia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Jalan Agung Buddha telah melewati banyak tangan, sejumlah besar ahli tak tertandingi yang mengandalkan kekuatan mendalam mereka sendiri untuk mencapai puncak keberadaan, pada akhirnya meledak hingga mati karena upaya mereka untuk secara kuat mengolah Jalan Besar Buddha. Kekuatan para dewa, bukanlah sesuatu yang manusia bisa tahan. Petik 2. Yunce. Hanya sampai kemudian, Jalan Besar Buddha lenyap dari dunia, dan legenda tentang itu juga mulai memudar secara bertahap. Hanya sampai suatu hari, saudara itu kebetulan menemukannya di negeri mistis, berbahaya. Dan penemuannya tentang Jalan Besar Buddha juga merupakan rahasia yang tak terhitung bagi orang lain. Di dunia ini, hanya saudara dan aku yang tahu tentang itu, bahkan ayah dan ibu pun tidak pernah menyadarinya. Petik 2. Jasmine tidak berbohong, Jalan Besar Buddha adalah rahasia antara dia dan kakaknya. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang tahu tentang kemunculan kembali Jalan Agung Buddha. Setelah saudara laki-laki Jasmine meninggal, Jalan Agung Sang Buddha hanya ada di dalam hati Jasmine. Dia tidak pernah berpikir untuk mengembangkan Jalan Besar Buddha, apalagi menularkannya kepada seseorang. Dia sebenarnya bermaksud untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Sebaliknya, dia ingin Jalan Besar Buddha untuk selamanya tinggal di kedalaman jiwanya dengan kenangan indah tentang kakaknya. Tapi Jasmine terus melihat wajah kakaknya di tubuh Yunce, dan bahkan merasakan jejak kakak laki-lakinya darinya. Pertama kali, berada di Flame Dragon's Den, ketika ia menggunakan setengah darahnya tanpa ragu-ragu untuk menyelamatkannya.
Ketika dia samar-samar sadar dan bangun, dia berpikir bahwa dia sedang melihat kakaknya. Dan ketika Yun Ce memilih pedang yang berat itu, lalu menjelaskan alasan mengapa dia mengambilnya, dia merasa seolah seseorang telah menggedor hatinya dengan keras karena gemetaran untuk waktu yang sangat lama. Dia tahu mengapa dia benar-benar ingin mengajar Yun Ce, jalan Buddha, yang terlarang ini. Karena dia ingin melihat gambar kakaknya mengacungkan pedang berat pada Yun Ce. Seolah-olah dia sedang membuat adegan yang hanya bisa dilihat dalam mimpinya. Karena, jalan besar Buddha, tidak dapat diolah oleh manusia dan dewa tidak lagi ada di dunia ini, bagaimana mungkin saudaramu berhasil mengolahnya? Tanya Yun Ce, sambil menyela pikirannya. Karena dia sepertimu, seseorang yang mewarisi kekuatan dewa sejati primordial. Dewa sejati primordial itu dikenal sebagai, Dewa Bintang Sirius. Baik urat nadinya dan darahnya mengandung tanda dewa sejati dan dengan demikian, ia akan menanggung beban kekuatan, Jalan Agung Buddha. Namun, Jalan Agung Buddha, memiliki total 12 tahap namun tahap ke-6 adalah batas kultivasi saudara. Melanjutkan lebih jauh akan menghasilkan ledakan kematian yang sama seperti yang sebelumnya gagal dilakukan oleh orang lain. Dan kamu, dengan vena mendalam dewa jahat, harus sama dengan saudara, dan dapat mengolah sampai tahap ke-6 dari Jalan Besar Buddha. Dan selama Anda berkultivasi ke tahap pertama, Jalan Agung Buddha, Anda dapat dengan mudah mengendalikan pedang yang berat ini. Petik 2. Setiap kalimat yang dikatakan Jasmine, mengejutkan Yun Ce. Dia menelan seteguk air liur dan bertanya dengan nada yang agak tidak meyakinkan, kamu mengatakan. Hanya tahap pertama dari Jalan Besar Buddha, akankah aku bisa menguasai pedang kolosal Tuan Besar ini? Pedang berat ini bukan pedang berat biasa, beratnya 1950 kg. Dan apa yang dikatakan Jasmine setelahnya, hampir membuat Yun Ce berlutut di tempat. Tentu saja aku tahu berat pedang yang berat ini. Jasmine berkata dengan dingin, tetapi, jika Anda berhasil menumbuhkan tahap pertama, Jalan Agung Buddha, di bawah kondisi tidak ada peningkatan energi yang mendalam sama sekali, itu dapat meningkatkan kekuatan lengan Anda dengan 1.500 kilo. Tahap kedua, akan dapat meningkatkan kekuatan lengan Anda sebesar 4.000 kilo, dan tahap ketiga, 10.000 kilo. Hanya tahap pertama, akan cukup untuk Anda. Jika Anda mencapai tahap kedua, memegang pedang berat ini di tangan Anda tidak akan berbeda dengan pedang ringan di tangan praktisi biasa yang dalam. Juga, bahkan jika kamu tidak menggunakan pedang yang berat, hanya dengan penambahan kekuatan lengan, dan tanpa mengaktifkan Evil Soul, tidak akan ada orang yang bisa menjadi lawanmu dalam peringkat yang sama. Dengan dukungan, jahat-jahat, itu juga akan cukup untuk mengalahkan musuh setengah besar di atas Anda. Bab 137 Giok Transmisi Suara. Apakah itu benar-benar menakjubkan? Kata Yun Ce kaget. Tahap budidaya pertama sudah bisa meningkatkan kekuatan lengan seseorang dengan 1.500 kilo, dan tahap ketiga meningkatkannya dengan 10.000 kilo. Lalu jika seseorang mencapai tahap ke-12 tertinggi, tidak bisakah mereka membelah langit dan bumi dengan satu kepalan tangan? Meningkatkan kekuatan seseorang hanyalah salah satu efek dari Jalan Besar Buddha. Jika itu hanya mampu sebanyak ini, bagaimana layaknya gelar Forbidden Heavenly Tome? Setelah memupuk Jalan Agung Buddha, tidak peduli bagian dalam atau luar, tubuh Anda akan terlahir kembali sepenuhnya. Tidak hanya kekuatan tubuh fisik Anda akan meningkat dengan sangat pesat, tingkat ketangguhan tubuh fisik Anda juga akan sangat melambung. Pada saat itu, bahkan jika Anda tidak melindungi diri sendiri dengan energi yang dalam, masih akan sangat sulit bagi orang lain untuk membahayakan tubuh Anda. Semakin tinggi wilayah, semakin sulit tubuh, setelah mencapai ranah yang cukup tinggi, tubuh Anda, pembuluh darah, organ, atau bahkan yang paling rapuh dari semua, mata, akan menjadi sekuat baja halus. Petik 2. Pada saat yang sama, tubuhmu akan memiliki kekuatan generasi diri yang sangat kuat, semakin tinggi ranah, semakin besar kekuatannya. Setelah kakak menumbuhkan Jalan Besar Buddha ke tahap ke-6, untuk luka pedih yang dibutuhkan orang lain selama 2 bulan di bawah pemeliharaan energi mendalam untuk sepenuhnya pulih, ia hanya membutuhkan 2 atau 3 hari untuk pulih sepenuhnya. Kakak lelaki bahkan mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa jika seseorang dapat mengolahnya ke tahap ke-7, bahkan jika mereka cacat tubuh, misalnya, lengan yang patah, gangguan fisik, atau bahkan kebutaan. Saya semua bisa dibuat sendiri. Hanya saja tahap ke-6 adalah batas yang bisa dijangkau kakak saya. Tahap ke-7, bagaimanapun, adalah ranah yang hanya bisa ia harapkan tetapi tidak pernah tercapai. Petik 2. Yun Ce menjadi lebih terkejut saat dia mendengarkan, dia tentu tidak akan meragukan apa yang dikatakan Jasmine. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini, sebenarnya ada seni yang luar biasa menakutkan dan luar biasa. Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut Jasmine, bahkan jika dia memilih untuk mempercayainya, dia hanya akan memperlakukannya sebagai fantasi. Jika Anda berhasil menumbuhkan Jalan Besar Buddha, itu akan sama dengan Anda memiliki vena mendalam dewa jahat, dan tubuh fisik dewa kemarahan. Tidak peduli kekuatan dewa jahat, atau kekuatan dewa kemarahan, apa yang telah Anda alami dan dengar hanyalah sudut kecil gunung es. Kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa sejati di era primordial jauh lebih tangguh daripada yang bisa Anda bayangkan. Aku memberimu vena mendalam dewa jahat. Alasan terbesar adalah untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Adapun mengajari Anda cara mengolah Jalan Besar Buddha. Saya hanya ingin Anda tidak pernah melepaskan pedang yang berat, dan tidak pernah melupakan niat awal Anda untuk memilih pedang yang berat. Iya, Yun Ce mengangguk tanpa sedikit pun keraguan ketika kegembiraan melonjak dalam hatinya.
Jika jalan besar Buddha benar-benar menakutkan seperti yang dijelaskan Jasmine, tidak ada alasan baginya untuk menolak sama sekali. Anda telah bertarung dengan Feng Yue sebelumnya, dan masih agak lelah. Istirahat hari ini untuk sekarang. Merevitalisasi kondisi Anda, pergilah ke menara pengumpulan besar besok, dan kemudian mulai kultivasi jalan besar Buddha. Suatu malam berlalu. Dan masalah pertarungan yang diatur Yun Ce melawan Murong Yi dari Istana Dalam juga telah menyebar ke seluruh Istana Mendalam Angin Biru, hampir semua orang tahu tentang itu. Hah! Seorang murid baru yang baru saja memasuki istana sebenarnya ingin menantang Murong Yi 3 bulan kemudian. Apakah kepalanya diperas oleh pintu atau ditendang oleh seekor keledai? Petik 2. Batuk, saudara ini, apa yang Anda katakan tidak benar, bahwa kepala Yun Ce jelas diperas oleh pintu dan ditendang oleh seekor keledai pada saat yang sama. Yang mengatakan, jenis budidaya apa yang dimiliki Yun Ce? Hah? Mendalam realem mendalam, mengutuk, menantang realem mendalam yang benar peringkat 9 Murong Yi di realem mendalam yang baru lahir. Dan terlebih lagi, menyatakan untuk membiarkan Murong Yi melakukan apapun yang dia inginkan jika dia kalah. Kamu tidak bercanda, kan? Petik 2. Saya mendengar bahwa kepala istana Qin secara pribadi memberikan kesaksian tentang masalah ini, dan bahkan mengatakan bahwa dia secara pribadi akan pergi melihat pertempuran yang diatur ini 3 bulan kemudian. Yang lebih konyol adalah, demi keadilan, kepala istana Qin sebenarnya mengizinkan Yun Ce untuk langsung memasuki istana dalam selama 3 bulan ini, dan menikmati kondisi kultivasi yang sama seperti Murong Yi. Karena masalah ini masih meluap-luap di seluruh Blue Wind Mendalam Palace, berita yang membuat satu semprotan lebih banyak beras datang. Berita besar. Saya mendengar bahwa Yun Ce telah mengambil senjata dari Sky Weapon Pavilion dan benar-benar memilih pedang kolosal Overlord yang bahkan tidak pernah disentuh oleh siapapun yang tahu bertahun-tahun. Petik 2. Itu pasti karena pedang berat itu adalah senjata mendalam bumi, jadi dia hanya memilihnya berdasarkan tingkatannya. Cek tes, badut ini. Petik 2. Berita lagi, Yun Ce memilih 2 keterampilan mendalam di lantai 3 aula mendalam tertinggi, mereka masing-masing Flame Fist dan Fire Cloud Palm. Petik 2. Puff gelombang. Seorang realmer mendalam yang baru lahir menantang Murong Yi, memilih pedang kolosal Tuan sebagai senjata, dan memilih 2 keterampilan mendalam yang tidak bisa lagi terasier. Sebagai kesimpulan, Yun Ce sangat alami menjadi badut terbesar dalam sejarah Istana Mendalam Angin Biru, di mulut murid-murid Istana Besar. Dan pada saat ini, badut terbesar ini baru saja bangun dari tempat tidur besar di tempat tinggal Istana Dalam, dan benar-benar terbangun oleh suara ketukan pintu. Tempat tidur besar ini benar-benar terlalu nyaman, jika dia tidak terbangun oleh suara, dia mungkin akan puas tidur sampai hampir siang. Siapa itu? Yun Ce bangkit, dan berkata sambil meregangkan tubuh. Dia berspekulasi bahwa orang di luar pasti si Kongdu karena, di dalam Istana Dalam, satu-satunya orang yang akan menemukannya hanya si Kongdu. Berlawanan dengan harapannya, suara seorang gadis datang dari luar. Saudara junior Yun, ini aku. Petik 2. Kakak senior Sueruo. Yun Ce buru-buru memperbaiki pakaiannya, melompat dari tempat tidur, dan membuka pintu. Di luar pintu, Lan Sueruo berdiri di sana dengan pesona hidup, pakaian birunya berkibar saat dia mengenakan senyum semilir yang lembut di wajahnya. Kakak senior, mengapa Anda datang ke sini? Melihat Lan Sueruo, Yun Ce secara alami gembira. Namun, dia ingat Qin Wuyu mengatakan bahwa Lan Sueruo adalah murid dari Istana Tengah Blue Wind Mendalam Palace dalam nama, jadi mengapa dia datang ke Istana Dalam? Lan Sueruo tersenyum lembut, dan berkata, instruktur Qin memberitahuku bahwa kamu ada di sini, dan bahkan untuk sementara waktu memberiku kualifikasi untuk masuk ke Istana Dalam. Junior Bruder Yun, pertama-tama, izinkan saya memberi selamat kepada Anda karena telah menjadi murid resmi Istana Mendalam Blue Wind. Hanya saja, saya tidak membayangkan bahwa banyak hal yang akan terjadi kemarin. Bagi Anda untuk mengalahkan Feng Yue, saya tidak terkejut sedikitpun, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa karena Murong Yi akan benar-benar berurusan dengan Anda dengan menyerang, dan bahkan memaksa Anda untuk mengatur pertempuran dengannya 3 bulan kemudian. Insiden ini, Istana Mendalam Angin Biru dari atas ke bawah memiliki semua mendengar berita itu. Diskusi tentang Anda ada di mana-mana saat ini, apalagi, mereka pada dasarnya semua suara ejekan. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, keraguan muncul di wajah Lan Sueruo. Yun Ce tertawa, dan berkata, kakak senior, tidak perlu khawatir. Saya bukan tipe orang yang membiarkan dirinya menderita kerugian. Petik 2. Aku juga mengerti bahwa junior Bruder Yun bukan tipe orang yang kurang ajar dan sombong tanpa rasa kesopanan. Jadi, meskipun menantang Murong Yi sangat dibesar-besarkan, saya sebenarnya tidak merasa terlalu khawatir tentang hal itu. Lan Sueruo tersenyum tipis dan mengeluarkan sepotong batu giok berwarna kuning dan setumpuk kertas jimat, alasan mengapa aku di sini adalah untuk memberimu ini adalah sound transmission jadi Anda. Sound Transmission Imprint sudah diatur. Cetak transmisi suara instruktur Qin Wuyu serta tambang juga ditambahkan. Dan ini, adalah 30 lembar jimat transmisi suara 100 mile dan 5 lembar talisman suara 1000 mile. Jika ada masalah mendesak yang muncul di masa depan dan Anda perlu mencari saya dan instruktur Qin, Anda hanya perlu mengirimkan suara kepada kami menggunakan talisman transmisi suara. Petik 2. Yun Ce menerima mereka dan dengan hati-hati menyimpannya. Sebagai soal fakta, jika Lan Sueruo tidak datang dan memberikan ini kepadanya, segera, dia juga akan mendapatkan sepotong sound transmission jade sendiri.
Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang dapat mentransmisikan suara dalam jarak ratusan atau bahkan ribuan kilometer, itu benar-benar nyaman. Lan Sueruo memeriksa kamar Yun Che, dan berkata dengan senyum ringan, meskipun saya sudah berada di Blue Wind mendalam istana untuk sementara waktu, itu masih pertama kalinya saya pernah memasuki tempat tinggal di istana dalam murid. Ini benar-benar luar biasa boros, lebih baik daripada ruang tamu murid istana tengah untuk siapa yang tahu berapa kali. Hanya tempat tidur besar ini, bahkan tidak akan menjadi masalah bagi 2 atau 3 orang untuk tidur di atasnya. Petik 2. Saat dia berkata sampai di sini, suara Lan Sueruo tiba-tiba membeku. Tanpa mengetahui apa yang tiba-tiba dia ingat, 2 sentuhan cahaya merah muncul dengan ringan di wajahnya. Tatapan Yun Che kabur saat dia dengan lembut menatap mata Lan Sueruo, meskipun tempat tidurnya sangat besar, aku tidak bisa tidur nyenyak karena aku terus merasa ada sesuatu yang hilang dalam kekosongan ini. Kakak perempuan, apakah kau merasa sedikit tidak terbiasa ketika tidur tadi malam? Dalam 10 hari selama perjalanan mereka menuju Blue Wind mendalam Palace, mereka selalu berbagi tempat tidur yang sama dan tidur bersama. 10 hari, sudah cukup untuk mengembangkan kebiasaan yang meragukan secara diam-diam. Apa yang Yun Che katakan, dengan terang-terangan bertanya padanya, apakah Anda tidak terbiasa tidur tanpa saya untuk menemani Anda? Pertanyaan Yun Che ini, langsung mengenai hati Lan Sueruo. Karena, dia masih belum terbebas dari kekosongan dan perasaan kehilangan dalam hatinya sebelum tidur dan bangun. Ekspresinya menjadi sedikit bingung, dan dia menggelengkan kepalanya dengan sikap yang agak putus asa, di rumahku sendiri. Tentu saja saya akan sangat terbiasa. Saya akan pergi dulu, saya masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, dan tidak akan mengganggu kultivasi Anda lagi. Setiap menit waktu kultivasi di menara mengumpulkan sangat berharga, setidaknya, dalam 3 bulan ini, Anda harus bekerja keras. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, ketika Lan Sueruo bersiap untuk pergi, Yun Che menangkap tergesa-gesa dalam kulitnya. Jelas, dia benar-benar akan sibuk dengan sesuatu. Kakak senior, Yun Che naik untuk menghentikannya, dan bertanya dengan prihatin, apa yang akan Anda sibukkan? Bisakah kamu ceritakan pada saya? Mungkin saya bisa membantu. Petik 2. Tidak apa-apa. Lan Sueruo sedikit tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan berbisik, hanya saja tubuh ayahku selalu sakit. Ketika saya pergi mengunjungi pagi ini, saya menemukan bahwa kondisi ayah memburuk lagi, jadi saya akan pergi mengundang dokter kembali. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu apa identitas Lan Sueruo, untuk dapat memengaruhi Qin Wuxiang yang adalah wakil kepala istana Blue Wind mendalam istana, latar belakangnya pasti luar biasa. Memiliki latar belakang seperti itu, namun dia perlu secara pribadi pergi mengundang dokter, ini membuat Yun Che tidak bisa menahan diri, dan dia bertanya sambil sedikit merajut alisnya, kakak senior, tidak perlu menemukan siapapun, biarkan aku menemanimu untuk melihat ayahmu. Meskipun saya masih sangat muda, saya seorang dokter jenius otentik. Anda juga telah melihat keterampilan pengobatan saya, jika Anda membawa saya, penyakit ayah Anda pasti akan cepat sembuh. Petik 2. Lan Sueruo membeku sebentar, kemudian, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sedikit tegang. Dia menggelengkan kepalanya sekali lagi, dan dengan enggan tersenyum, tidak apa-apa, penyakit ayah saya adalah karena terlalu banyak pekerjaan, dan sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, selalu ada dokter yang merawatnya. Akan baik bagi junior brother Yun untuk tinggal di sini tanpa khawatir, dan berkultivasi dengan baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di pihak saya. Petik 2. Setelah semuanya beres di keluarga saya akan lebih sering mengunjungi Anda. Petik 2. Mata menawan Lan Sueruo terpaku pada Yun Che sejenak. Lalu sambil tersenyum, dia berbalik dan pergi. Setelah Lan Sueruo pergi, Yun Che berdiri di tempat yang sama. Dia sedikit mengaitkan alisnya dan tetap tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Karena dari dalam pandangan Lan Sueruo, dia melihat banyak hal yang dia tidak ingin lihat. Cemas, khawatir, ragu-ragu, dan bahkan ada sedikit kemurungan. Kakak senior, apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Anda? Yun Che bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tetapi jelas bahwa Lan Sueruo tidak benar-benar ingin dia terlibat dengan masalah keluarganya. Dia juga tidak berencana mengintip latar belakang Lan Sueruo. Dia sedang menunggu itu suatu hari, ketika Lan Sueruo benar-benar bisa membuka jendela hatinya dan dengan sukarela memberitahunya segala yang ingin dia ketahui. Tapi setidaknya sampai sekarang, apa yang dia bisa benar-benar positif tentang itu, adalah bahwa bahkan jika Lan Sueruo menyembunyikan sesuatu darinya, atau jika tindakannya sampai sekarang adalah dengan tujuan, menyusun, sesuatu darinya. Dia pasti tidak akan melakukan apapun yang akan mencoba menyakitinya. Bagaimanapun, sifatnya yang lembut dan baik tidak akan pernah berubah. Bab 138 Peringkat Mendalam Surgawi. Menara pengumpulan hebat terletak tepat di pusat istana dalam. Keberadaannya dapat dilihat dari mana saja di istana dalam, karenanya, Yun Che tidak membutuhkan siapapun untuk membimbingnya, dan dapat menemukan pintu masuk ke menara pengumpulan yang mendalam dengan mudah. Energi mendalam Inner Palace sudah sangat kaya, namun, saat ia melangkah ke menara pengumpulan mendalam, energi yang mendalam yang beberapa kali lebih kaya daripada sebelumnya meniup seluruh tubuhnya, menarik 54 pintu masuk mendalam Yun Che dan menyebabkan mereka secara spontan mengembang dan berkontraksi. Memang ada denyut nadi yang dalam di bawah menara pengumpulan yang mendalam ini. Tidak heran tempat ini adalah tempat istana mendalam kekaisaran negara itu berada. Jika sekte menetap di sini, dalam 300 tahun, sekte kecil pasti akan berkembang menjadi sekte besar yang terkenal dan perkasa.
kata Jasmine. Kemarin, si Kongdu memberitahu Yun Ce bahwa kamar pembudidayaannya yang mendalam adalah kamar ke-101, yang merupakan kamar pertama di lantai 10. Saat Yun Ce hendak berjalan maju, dia tiba-tiba memperhatikan nama-nama yang padat di dinding kanan. Aura padat energi yang mendalam mengelilingi nama-nama itu. Jelas, nama-nama itu tertulis dengan energi yang dalam, dan dapat diubah kapan saja. Surgawi, sangat, ranking. Melihat 3 kata besar di bagian paling atas, roh Yun Ce bergetar. Dia mendekat ke dinding, dan mulai memeriksa nama-nama di dinding dengan serius. Di dinding persis 100 nama. Dengan kata lain, mereka adalah nama-nama dari 100 murid di Istana Dalam yang juga merupakan bagian dari peringkat ke dalam surgawi Istana Dalam yang diketahui semua orang di Blue Wind Mendalam. Yun Ce mulai melihat dari bawah ke atas dan matanya menyapu setiap nama di dinding. 100 orang ini, adalah elit super di antara elit yang tak terhitung jumlahnya di Istana Mendalam Blue Wind. Mereka adalah eksistensi yang dihormati oleh semua murid Palace Mendalam, dan semua tokoh terkenal di seluruh Blue Wind Imperial City. Meskipun ada 100 orang di sana, perbedaan dalam kekuatan mereka sangat kecil. Dari tempat ke-70 ke 100, kekuatan mereka yang mendalam berada di tingkat ke-8 dari Realm Mendalam Realm. Dari tempat ke-41 ke 77, kekuatan mereka yang paling dalam berada di tingkat ke-9 dari Realm Mendalam Benar, dan dari tempat ke-4 ke tempat ke-4, kekuatan mereka yang mendalam semua berada di tingkat ke-10 Realm Mendalam Benar. Pada nama yang ditempatkan ke-33, Yun Ce menemukan nama Murong Yi. Murong Yi, 20 tahun. True Deep Realm level ke-9. Pada nama yang ditempatkan ke-33, Yun Ce menemukan nama Si Kongdu. Si Kongdu, 20 tahun. Benar level ke-10 nyata mendalam. Usia kedua orang ini, menegaskan bahwa ini akan menjadi tahun terakhir mereka di Istana Mendalam Blue Wind. Dan di antara ratusan murid Istana Dalam ini, usia mereka sebagian besar berusia 19 dan 20 tahun. Bagaimanapun, dalam kondisi yang sama, tingkat kekuatan yang dalam biasanya merupakan rasio langsung dengan usia murid. Dari keempat tempat ke 100, hanya 2 orang di bawah usia 19. Keduanya pada usia 18, dan mereka berdua peringkat di 96 dan 99. Setelah semua, ranking surgawi mendalam itu berbahaya, dan peringkat selalu bisa digantikan oleh orang lain kapanpun. Tatapan Yun Ce kemudian mendarat di 3 nama pertama. Tempat ketiga, Fang Feilong. 20 tahun. Spirit Profound Realm First Level. Tempat kedua, Feng Bufan. 20 tahun. Spirit Profound Realm First Level. Dari tempat ketiga dan seterusnya, kekuatan tiba-tiba melompat ke tingkat yang sama sekali baru. Dari Realm Mendalam Benar, 3 murid menyeberang ke alam mendalam spirit. Meskipun, dengan hanya membandingkan level, mereka hanya 1 tingkat lebih tinggi dari tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati, perbedaan kekuatan dari menyeberang ke dunia yang sama sekali baru tidak dapat dibandingkan dengan perbedaan dari hanya mendapatkan 1 tingkat. Ketika dia melihat tempat pertama, matanya terpaku di sana untuk waktu yang lama. Tempat pertama, Fen Juechen. 17 tahun. Spirit Profound Realm level kedua. Yun Ce. Melihat nama posisi paling atas dari ranking langit mendalam, Yun Ce dalam keadaan kacau. Dia tidak kaget dengan bagaimana kekuatan orang ini pada tingkat yang lebih tinggi dari tempat kedua dan ketiga, bukan? Usia Fen Juechen ini, sebenarnya baru berusia 17 tahun. Dia adalah satu-satunya orang dari seluruh ranking mendalam surgawi ini yang berusia di bawah 18 tahun, dan, dia benar-benar mengambil tempat pertama di peringkat mendalam surgawi. Seorang anak berusia 17 tahun yang berada di tingkat kedua dari alam mendalam roh. Bakat yang mengejutkan, jenius yang luar biasa. Pada usia hanya 17 tahun, dia benar-benar mencapai alam yang mendalam roh. Meskipun kekuatannya yang dalam hanya 1 tingkat lebih tinggi dari tempat kedua dan ketiga, usianya yang mengejutkan, membuktikan bahwa bakatnya jauh lebih dalam daripada para murid yang mengambil tempat kedua dan ketiga. Jenius nomor 1 yang diakui secara publik di New Moon City, Xiao Luosheng, yang mencapai tingkat ke-10 realem mendalam yang baru lahir pada usia 16 tahun, bahkan tidak layak menjadi pelayannya. Tunggu sebentar, Fen Juechen. Fen. Alis Yun Ce sedikit bergerak. Menurut apa yang dia tahu, nama keluarga, Fen, hanya bisa menjadi milik klan surga pembakaran. Hanya anggota Burning Heaven Clan yang memiliki nama keluarga, Fen. Tapi, mengapa seorang anggota klan surga terbakar memasuki istana mendalam Blue Wind? Seni, warisan, dan sumber daya warisan klan Heaven Clan. Semuanya jauh lebih baik daripada istana mendalam Blue Wind. Mengesampingkan fakta bahwa murid-murid klan yang sangat terikat ini tidak akan mengkhianati klan mereka di seluruh hidup mereka, bahkan jika Blue Wind Mendalam Palace adalah untuk membagikan undangan secara pribadi, para murid dari klan surga Burning bahkan tidak akan peduli dengan Blue Wind Mendalam istana sama sekali. Kecuali jika nama keluarga, Fen, bukan hanya milik anggota klan langit terbakar. Tepat pada saat ini, di pintu masuk menara pengumpulan besar, 2 orang masuk. Di sebelah kanan adalah seorang pemuda berpakaian serba putih. Wajahnya yang tampan menunjukkan sedikit femininitas, dan tatapan hambur dari matanya yang setengah terbuka mengeluarkan hawa dingin. Ketika dia melihat Yun Ce, dia bersiul dengan sembrono, wah gelombang. Saya benar-benar melihat wajah yang tidak dikenal. Adik kecil, apakah Anda baru di sini? Yun Ce melirik sekilas, dan kaget melihat Murong Yi berdiri di samping pria berkulit putih ini. Dan ketika Murong Yi melihatnya, dia terkejut sesaat, sebelum tertawa keras dengan jijik, hahaha.
Dan di sini saya berpikir siapa itu? Bukankah ini tikus kecil yang menyatakan bahwa dia ingin menantangku? Hahaha. Petik 2. Oh, pria putih itu memutar matanya, minatnya tumbuh saat dia melihat Yunce. Jadi, kamu itu Yunce. Cek tes. Anda sebenarnya memiliki kulit yang bagus, tetapi sangat disayangkan Anda tidak memiliki otak yang baik. Saya benar-benar bertanya-tanya apakah otak Anda rusak ketika ibu Anda melahirkan Anda. Petik 2. Energi mendalam yang datang dari pria berkulit putih itu ternyata lebih kuat daripada Murong Yi. Dan itu tidak hanya sedikit, tetapi sebanding dengan si Kongdu. Meskipun dia terlihat tampan, dia memberi Yunce perasaan yang sangat tidak nyaman. Dan, kata-katanya bahkan sangat kejam, menyebabkan Yunce mengerutkan kening. Niat membunuh mulai muncul di dalam hatinya. Feng Baiyi, perhatikan kata-katamu. Si Kongdu masuk dari pintu masuk menara pengumpulan besar dengan wajah cemberut. Feng Baiyi, mendengar nama ini, Yunce dengan cepat mengingat ranking surgawi mendalamnya. Tempat ke-36. Dia 3 peringkat lebih tinggi dari si Kongdu. Feng Baiyi berbalik, dan menatap si Kongdu sambil tersenyum. Yo, bukankah ini saudara si Kong? Saya mendengar Anda membawa tikus kecil dari luar. Cek tes, Anda harus berjaga-jaga. Jika tikus berlari di istana dalam, kita akan benar-benar jijik. Saudara Murong, apakah Anda setuju? Murong Yi menyeringai, dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, berbicara tentang tikus kecil ini memasuki istana bagian dalam kita, saya juga sangat bertanggung jawab untuk itu. Hah, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan segera melumpuhkan anggota badan tikus kecil ini kemarin. Karena sudah menjadi seperti ini, saudara Sikong, perhatikan nasihat kakak Feng, dan terus awasi dengan ketat tikus kecilmu. Cegah dia dari berlarian dan mencemari mata dan suasana hati kita. Hahaha, kakak Feng, ayo kita pergi. Petik 2. Memberikan pandangan penghinaan terakhir pada si Kongdu dan Yunce, Murong Yi dan Feng Baiyi tertawa keras ketika mereka memasuki menara pengumpulan mendalam. Si Kongdu menghela nafas panjang, dan dengan paksa menahan amarahnya. Dia kemudian berjalan ke Yunce, dan berkata dengan tenang, jangan pedulikan mereka. Keluarga Feng Baiyi dan Murong Yi memiliki hubungan perkawinan dan biasanya, mereka bernyanyi dengan nada yang sama. Petik 2. Yunce tertawa ringan, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Kemudian, tatapannya bergerak menuju ranking mendalam surgawi, dan bertanya dengan ekspresi skeptis, kakak Sikong, bagaimana situasi tentang tempat pertama peringkat mendalam surgawi, Fen Juechen? Nama keluarga, Fen, bukankah itu hanya milik klan surga pembakaran? Petik 2. Sikong Du mengangguk, dan menjawab, itu benar. Fen Juechen, memang anggota dari Burning Heaven Clan. Dan, dia juga putra bungsu dari Master Klan Surga Burning saat ini, Fen Duanhun. Petik 2. Yunce melirik si Kongdu dengan ekspresi penuh kejutan. Seperti yang kau pikirkan, saat ini, Fen Juechen telah meninggalkan Burning Heaven Clan. Si Kongdu perlahan menjelaskan, bakat Fen Juechen benar-benar menakutkan. Dia jenius yang layak, tetapi pada saat yang sama, dia jenius yang sangat sombong. Dia tidak pernah mentolerir kegagalan. Dan setahun yang lalu, dia sangat kehilangan saudaranya, Fen Juebi, dan merasa terhina. Karena amarahnya, dia meninggalkan klan surga yang membara, dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah kembali sampai dia mengalahkan Fen Juebi. Bahkan ketika ayahnya membujuknya, itu tidak ada gunanya. Tentu saja, ketidakhadiran semacam ini tidak dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Sebagai salah satu putra dari Tuan Klan, seharusnya tidak ada pengkhianatan untuk dibicarakan. Petik 2. Lalu mengapa dia memasuki istana mendalam Blue Wind? Tanya Yunce penasaran. Si Kongdu melirik Yunce, dan berkata, sepertinya, Anda benar-benar tidak mengerti situasi badai saat ini di Blue Wind Imperial Palace. Petik 2. Istana Angin Biru Kekaisaran. Bagaimana hubungannya? Petik 2. Alasan mengapa Fen Juechen memasuki istana mendalam Blue Wind, adalah ide pangeran ketiga untuk membentuk hubungan yang baik dengan klan surga pembakaran, dengan memungkinkan Fen Juechen untuk berkultivasi di menara pengumpulan mendalam ini. Si Kongdu menghela nafas, dan kemudian menjelaskan dengan sederhana, saat ini, Blue Wind Emperor sedang terbaring di tempat tidur, dan ada desas-desus bahwa ia tidak akan bisa bertahan 3 tahun lagi. Untuk memperebutkan kursi kaisar, putra mahkota Chang Lin, dan pangeran ketiga Chang Suo, pergi untuk mencari bantuan dari Xiao Sekte dan Burning Heaven Clan masing-masing. Untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari klan surga pembakaran, Chang Suo jelas harus melakukan semua yang dia bisa untuk masuk ke buku bagus mereka. Hah, itu pada dasarnya meringkas segalanya. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa, Blue Wind Imperial Palace, dan bahkan seluruh Blue Wind Empire, akan mengalami perubahan besar. Bahkan istana dalam ini, sedang ditarik ke dalam perubahan yang akan datang. Tempat kedua, Feng Bufan, dan tempat ketiga Fang Feilong, masing-masing mendukung pangeran mahkota dan pangeran ketiga. Saat ini, mereka bertindak agak sombong, jadi sebaiknya Anda tidak mengacaukan keduanya untuk saat ini. Dan Anda tidak bisa mengacaukannya. Petik 2. Yunce merenung sejenak, dan berkata, jika itu masalahnya, kakak Sikong, putra mahkota dan pangeran ketiga pasti mencoba untuk mengikatmu juga, kan? Sikong Du mengangguk, dan menjawab, pada tahun ini, saya telah menerima banyak undangan dari berbagai putra mahkota dan pangeran ketiga, tetapi saya telah menemukan alasan untuk menolak semuanya. Setelah lulus dari tempat ini, itu tidak akan lagi mungkin bagiku untuk tinggal di kota kekaisaran ini. Saya harus kembali ke kota bulan baru pada saat itu terjadi.
Jika suatu saat Anda memasuki istana dalam, Anda juga akan menerima undangan seperti ini. Ketika waktu itu tiba, pilihan apa yang Anda buat, terserah Anda untuk memutuskan. Petik 2. Pergi berkultivasi. Nilai waktu 3 bulan, tidak sesingkat itu, dan tidak terlalu lama. Anda mendapatkan sepotong harapan untuk setiap detik yang Anda perjuangkan. Si Kongdu menatap tajam ke mata Yun Ce, dan kemudian masuk langsung ke menara pengumpulan mendalam. Petik 2. Yun Ce juga mengikutinya dari belakang, dan langsung menuju ke lantai 10 menara pengumpulan mendalam. Ruang mendalam kultivasi 101, si Kongdu berbicara tentang, tepat di depannya. Bab 139 Apa itu jalan hebat? Ruang mendalam di menara pengumpulan mendalam jauh lebih besar dari yang diharapkan Yun Ce dan dikelilingi oleh segel energi yang sangat mendalam. Saat memasuki ruangan, rasanya seperti dunia baru dibandingkan dengan luar. Suasana dan suara dari luar tidak bisa terdengar di dalam ruangan. Suasana aura energi yang mendalam juga jenuh sampai batas yang mengejutkan. Sosok merah bergetar di depan Yun Ce dan perlahan-lahan, Jasmine muncul. Dia mengamati lingkungan dan perlahan-lahan mengangguk, tidak buruk, tempat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Kami tidak terpengaruh oleh suara atau gerakan apapun dari luar. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Petik 2. Setelah 3 bulan, itu akan menjadi pertandinganmu yang diatur dengan Murong Yi. Jika Anda mengandalkan semua 54 pintu masuk mendalam terbuka Evil God mendalam Anda Fains, dan berlatih keras untuk meningkatkan kekuatan mendalam Anda dalam 3 bulan ini, dengan bantuan jiwa jahat dan kekuatan api Phoenix, Anda mungkin hampir tidak bisa mengalahkan Murong Yi. Namun, saat melatih kekuatan Anda yang dalam 3 bulan ini, jika Anda mampu mencapai tahap pertama budidaya, Jalan Agung Buddha, pada saat itu tidak akan menjadi kasus di mana Anda hampir tidak bisa mengalahkannya. Alih-alih, itu akan menjadi kemenangan mutlak yang menghancurkan dan melampaui peringkat. Petik 2. Namun, Jalan Agung Buddha adalah keterampilan yang sangat sulit untuk dipupuk. Jika kemampuan pemahaman seseorang tidak mencukupi, hanya memahami keterampilan akan membutuhkan banyak waktu. Bahkan seorang jenius absolut seperti kakakku membutuhkan 33 hari penuh untuk dapat memahaminya pada awalnya. Karena itu, bagi Anda untuk mendapatkan tahap pertama kultivasi untuk Jalan Agung Buddha, hanya dalam 3 bulan mungkin memang merupakan tugas yang sulit, tetapi itu bukan tidak mungkin. Awalnya di dasar Phoenix Trial, Anda dapat melewati tahap awal kekuatan api Phoenix dan dengan kuat memahami tahap kelima dan keenam World Ode of Flame teknik Phoenix. Ini membuktikan bahwa kemampuan pemahaman Anda tidak lemah. Petik 2. Saat Jasmine selesai, dia meletakkan tangannya yang lembut di belakang saat sosok mungilnya berdiri tegak di depan Yun Ce. Ada rasa dingin di balik kelucuan ekstrim di wajahnya dan nadanya sudah tua. Sekarang, duduklah di lantai, tutup matamu. Saya akan menanamkan formula mendalam jalan besar Buddha tahap pertama ke dalam pikiran Anda. Berapa lama bagi Anda untuk benar-benar memahami dan mengetahui metode kultivasi didasarkan pada tingkat pemahaman Anda? Petik 2. Yun Ce duduk di tengah-tengah ruang mendalam, menenangkan dirinya dan menutup matanya. Jasmine maju, mengulurkan jari kurus mudanya, dan dengan lembut menepuk kepala Yun Ce. Dalam keheningan, formula mendalam dari tahap pertama, Jalan Agung Sang Buddha tercetak dalam pikiran Yun Ce. Ketika dia dengan sengaja berinteraksi dengan formula yang mendalam, Yun Ce memasuki keadaan yang diperpanjang kebingungan. Meskipun formula yang mendalam itu begitu jelas dalam benaknya, rasanya masih sangat samar. Apakah dia menggunakan hatinya, konsentrasinya, kekuatannya yang dalam? Tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk mencoba memahami formula yang mendalam, setiap kali dia menyentuhnya, dia merasa itu adalah kabut yang terlihat jelas namun tidak tersentuh. Semakin dia menyelidiki, semakin kabur dan tersebar menjadi. Detak jantung dan pernapasan Yun Ce menjadi lebih ringan dan lebih lambat. Seolah-olah dia menjadi lebih tenang. Kelima inderanya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Semua kesadarannya terfokus pada menangkap formula yang mendalam. Namun, semakin dia fokus, semakin kabur menjadi. Dia merasa bahwa pikirannya berada di tengah lautan luas, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menemukan pantai. Kemudian, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di benaknya. Anak muda yang berusia 16 tahun, apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk memahami jalan besar Buddha? Suara itu tidak datang dari telinganya. Sebaliknya, itu datang dari dalam jiwanya. Iya nih, Yun Ce menjawab dalam benaknya. Lalu, apa pengertianmu? Suara tua itu terus bertanya. Saya menginginkan kekuatan. Kekuatan yang melebihi semua orang. Kekuatan untuk melindungi semua yang ingin saya lindungi. Itulah yang saya pahami. Yun Ce menjawab dengan jujur. Sangat bagus. Suara orang tua itu mengungkapkan kekaguman, itu memang pemahaman yang dimiliki bagian terdalam jiwa Anda. Anda cukup jujur. Namun, jika Anda benar-benar ingin mempraktikkan jalan besar Buddha, Anda harus terlebih dahulu memahami apa itu jalan besar dan apa itu Buddha. Lalu, bisakah saya meminta Anda untuk memberitahu saya apa pemahaman Anda tentang jalan hebat dan Buddha? Petik 2. Apa itu jalan hebat? Apa itu Buddha? Yun Ce memikirkannya panjang dan keras, sebelum perlahan berkata, jalan hebat adalah hukum dasar yang mengatur langit dan bumi. Jalan ada di dalam alam dan semua makhluk. Ia ada di setiap ruang dan waktu antara langit dan bumi. Seseorang dilahirkan sebagai bayi sebelum dia dewasa. Jika dia adalah orang normal, umur hidupnya tidak akan melebihi 100.
Dan begitulah caranya. Fakta bahwa air dapat memadamkan api, rumput tidak dapat tumbuh lebih tinggi dari pohon, dunia tidak hanya memiliki bumi, tetapi juga langit dan lautan. Inilah caranya. Ini adalah hukum paling mendasar yang mengatur dunia ini. Ketika cara-cara ini bersatu, mereka menjadi basis dunia ini, melengkapi isi dunia. Ini menyebabkan dunia memiliki hukum dan ketertiban, yang memungkinkan dunia berfungsi berdasarkan cara. Itulah pemahaman saya tentang jalan besar. Petik 2. Adapun Buddha, itu adalah simbol yang mewakili lambang kebaikan, kebajikan, pengampunan dan kualitas serupa. Hehehehe. Suara orang tua itu tertawa dengan tenang, anak muda, di usiamu, kamu sudah memiliki pemahaman tentang jalan hebat. Ini jarang terjadi. Bagaimana kalau saya membawa Anda dalam perjalanan melalui hidup Anda? Yun Che. Kegelapan di depan Yun Che tiba-tiba menghilang dan secara bertahap digantikan oleh gambar yang berwarna cerah. Itu adalah tempat pegunungan dan sungai yang indah. Rumputnya hijau dan sungai mengalir deras. Seorang lelaki berwajah baik yang hampir berumur 50 membawa keranjang obat-obatan dan berjalan di sepanjang sungai kecil, sampai dia melihat bayi kecil di tepi sungai. Bayi itu terlihat berusia tidak lebih dari beberapa hari dan benar-benar telanjang selain ornamen rumit yang tergantung di lehernya. Tuan, melihat pria itu berjalan ke arah bayi dan dengan hati-hati mengangkatnya, Yun Che mengucapkan dengan keras. Suara tua berdering lagi, itu Azure Cloud Continent. Adegan ini sejak hari ketiga kelahiran Anda. Apa yang Anda temui? Petik 2. Yun Che tetap diam untuk beberapa saat sebelum menjawab, cara, adalah aturannya. Aku telah ditinggalkan, tapi aku tidak mati di sana. Saya ditakdirkan untuk bertemu guru. Ini semua adalah perbuatan jalan agung. Ini semua adalah jalan. Petik 2. Sangat bagus. Petik 2. Adegan di depannya segera berubah, dan segera, apa yang dilihatnya adalah pintu depan Xiao Clan dari Floating Cloud City. Dia berjalan keluar dari pintu dengan ekspresi kaku. Dia menderita penghinaan, tampang meremehkan, mencibir dan menertawakan orang lain. Dari situlah dia diusir dari Xiao Clan. Bahkan sekarang, dia masih ingat dengan jelas kemarahan yang ada dalam hatinya, dan kekhawatiran yang dia miliki untuk kakek dan bibi kecilnya. Dia juga merasa marah dan jijik pada ketidakmampuannya sendiri. Itu adalah benua langit yang mendalam. Anda sudah berusia 16 tahun dan belum mencapai apapun. Diusir oleh klan Anda, selain saudara dekat Anda, yang lain semua memandang Anda dengan jijik. Mereka semua mengejek pengusiran Anda dan akan segera melupakan Anda. Kalau begitu, kau begitu menyedihkan sampai-sampai kau bahkan tidak layak untuk mengingat. Kalau begitu, bagaimana dengan jalanmu? Petik 2. Mungkin, itu adalah cobaan dan ujian yang dikirim oleh Heaven's Way. Yun Che menjawab dengan samar. Hehe, berdasarkan apa yang kamu mengerti dari Great Way adalah hukum yang dijalani oleh alam. Itu berarti, Anda berpikir bahwa apapun yang Anda lakukan dalam kehidupan ini, bahkan dalam kehidupan Anda sebelumnya dan kehidupan masa depan Anda, tidak akan pernah lepas dari kendali dan rencana, jalan hebat. Karena apapun yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, dengan siapa atau apa Anda berinteraksi, semua ini direncanakan oleh Great Way. Ini ada dalam hukum dan kendali, jalan hebat. Apakah saya benar? Petik 2 titik. Ini mengejutkan Yun Che, dan dia tidak membalas bahkan setelah beberapa waktu. Adegan di depan matanya berubah lagi. Sekarang, dia melihat kehijauan hutan, kecuali bahwa hutan itu tampaknya telah melewati badai, dan sekarang berantakan. Ada pohon-pohon yang rusak di mana-mana dan di tengah-tengahnya, dia membawa seorang gadis lemah yang pendiam, dan menangis dengan sangat dahsyat. Namun, gadis itu sudah meninggal dan tidak bisa lagi menjawab panggilannya. Linger. Ini adalah satu-satunya orang yang pernah kau cintai di benua Azure Cloud, Su Linger. Dalam keseluruhan jiwa Anda, ini adalah saat yang paling menyakitkan. Bahkan sampai sekarang, rasa sakitnya belum hilang sepenuhnya, rasa sakit ini terukir jauh di dalam jiwa Anda. Jika Anda benar-benar percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak luput dari jalan hebat, maka, jika Anda memiliki kesempatan kedua, apakah Anda masih percaya bahwa Anda dan dia masih tidak akan dapat lepas dari rencana, jalan hebat, dan bahwa dia masih akan meninggalkanmu pada saat yang sama, di tempat yang sama? Yun Che. Pemandangan kembali berubah. Sekarang, itu menunjukkan tebing di mana orang tidak bisa melihat puncaknya, juga tidak bisa melihat bagian bawah jurang. Dan dia, tidak jatuh dengan putus asa. Ini adalah momen terakhirmu di benua Azure Cloud. Anda telah dipaksa putus asa, dan melompat ke jurang maut ini setelah menelan Sky Poison Pearl. Anda percaya bahwa itu adalah saat terakhir dalam hidup Anda. Namun, ketika Anda bangun, Anda menyadari bahwa Anda telah dilahirkan kembali. Lebih jauh lagi, kamu terlahir kembali dalam diri seseorang yang telah mati di benua lain. Kelahiranmu kembali, apa yang kamu lalui, apa jalan dalam hal itu? Jika Anda baru saja meninggal, bagaimana jalan dalam hal itu? Setelah kematianmu, apa yang jalan berikan kepadamu? Petik 2. Yun Che. Segera, pemandangan di depannya menghilang dan suara tua juga berhenti. Pikiran Yun Che dalam kekacauan kacau sekarang. Kesadarannya menggeliat dan jiwanya dalam kekacauan. Hal-hal yang dia pikir sebelumnya adalah kebenaran, hal-hal yang dia tahu secara sadar tidak bisa diubah. Semua ini berada dalam kekacauan di benaknya. Seluruh alam bawah sadarnya menjadi gelombang badai yang mengamuk dan tidak bisa tenang. Formula mendalam untuk jalan besar Buddha tampaknya telah tersapu oleh ombak dan menghilang di antara kekacauan. Kekacauan ini berlangsung selama beberapa waktu.
Jumlah waktu yang tidak pasti berlalu sebelum pikiran Yun Ce akhirnya tenang. Setelah menenangkan diri selama beberapa waktu, dia tiba-tiba tertawa. Dia tertawa dengan kepuasan dan relaksasi yang luar biasa. Seolah-olah dia telah menjatuhkan batu besar di hatinya dan melepaskan kunci emosional di hatinya. Bagaimana? Apa yang kamu sadari? Kata suara tua itu. Saya mengerti. Yun Ce tersenyum tipis. Pada saat ini, dia merasa bahwa tubuh dan jiwanya sangat santai. Bahkan bagaimana dia memandang dunia luar sudah berubah. Seolah-olah dia melompat dari satu dunia ke dunia lain yang sama sekali berbeda. Di dunia ini, tidak ada yang namanya jalan hebat. Jika seseorang bersikeras ada, maka jalan hebat adalah diri saya sendiri. Petik 2. Karena saya dilahirkan, itulah mengapa saya dapat berbicara tentang jalan hebat di hati saya. Jika saya tidak ada di dunia ini, maka jalan hebat bahkan tidak akan mempedulikan saya. Ini karena saya tidak dilahirkan karena dari jalan hebat. Sebaliknya, jalan hebat terlahir karena keberadaan saya. Semua elemen di dunia ini, air, api, angin, petir, bumi, terang, kegelapan, waktu, ruang. Mereka semua ada untukku, memberiku sarana untuk bertahan hidup. Orang-orang, binatang buas, hal-hal yang saya temui, meningkatkan hidup saya dan juga ada untuk saya. Orang yang saya cintai, orang-orang yang penting bagi saya, semuanya melengkapi emosi saya, memicu hasrat dan tekad saya. Demikian pula, mereka ada untukku. Dan aku, adalah pusat dari semua hal, penguasa semua ini. Petik 2. Segala sesuatu di dunia ini adalah untuk saya gunakan, setiap makhluk di dunia ini ada karena saya. Ini adalah jalan hebat, saya dan satu-satunya jalan hebat. Dan, Buddha, juga ada dalam diriku. Saya bisa membuatnya kapan saja dan menghancurkannya kapan saja. Semuanya dikendalikan oleh keinginan saya dan tidak dapat diganggu oleh hal lain. Karena aku, adalah jalan hebat. Petik 2. Hahaha. Suara tua itu tertawa terbahak-bahak, yang muda, kau mengejutkanku. Tidak heran Anda memiliki 2 kehidupan, tidak, 3 kehidupan. Anda benar-benar menyadarinya begitu cepat. Kemudian, mulai sekarang dan seterusnya, biarkan langit dan bumi berada dalam kendali Anda, biarkan semua makhluk di dunia ini ada hanya karena Anda. Pergi dan cari, jalan hebat, dan, Buddha, Anda sendiri. Yun Ce, yang sudah duduk di ruang mendalam menara pengumpulan mendalam selama 3 hari penuh, tiba-tiba tertawa. Ketika dia tersenyum, cahaya perak samar tiba-tiba muncul dari permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, pagoda perak miniatur muncul di kepalanya, sebelum memperlambat turun, dan memasuki tubuh Yun Ce. Jasmine diam-diam melihat pemandangan ini dalam keadaan sangat terkejut sebelum dengan lembut mengucapkan, tahun itu, kakak menggunakan 33 hari untuk memahaminya, tapi dia hanya menggunakan 3 hari. Petik 2. Bab 140 Terobosan, alam yang sangat nyata. Di bawah proses pemahaman, formula mendalam yang awalnya tidak pasti di benaknya dengan jelas mengungkapkan dirinya. Dan ini, juga berarti bahwa dasar-dasar, jalan agung Buddha, berhasil diselesaikan. Mulai sekarang, dia sekarang dapat mulai berkultivasi tanpa hambatan. Pada saat yang sama, roh dan tubuh Yun Ce menjadi sangat santai. Awalnya, menuju dunia yang sangat luas dan alam, Yun Ce. Serta setiap jiwa yang hidup, semua akan membawa semacam kekaguman bawaan, namun, pada saat ini, tidak ada sedikit pun kekaguman yang ada di tubuh Yun Ce. Karena saya adalah jalan surga saya sendiri. Saya tidak ada bergantung pada Anda, atau di bawah kasih karunia Anda. Di duniaku, aku adalah penguasa segalanya, setidaknya selama masa kelahiran saya, semua yang ada di dunia, ada karena saya. Kekaguman sebelumnya, berubah menjadi kebanggaan. Semua 54 pintu masuk Yun Ce terbuka, dan bahkan folikel rambut di seluruh tubuhnya dibuka, mereka dengan bangga menghadapi semua elemen di dunia, dan dengan tidak hati-hati menyerap energi yang dalam dan esensi dunia dari atmosfer. Yun Ce membuka matanya dan melihat Jasmine menatapnya tanpa berkedip. Dia tersenyum ringan dan berkata, Jasmine, saya telah berhasil melewati ambang pintu. Petik 2. Jasmine mengangguk pelan, dan berkata, aku tahu, dan bukan hanya itu. Anda hanya butuh 3 hari. Petik 2. 3 hari. Apa? 3 hari. Yun Ce tiba-tiba membeku. Pada saat ini, perasaan lapar datang dari perutnya. Baru pada saat itulah dia percaya bahwa 3 hari penuh telah berlalu. Sementara dia dalam pemahaman diam-diam tentang jalan besar, dia tidak bisa merasakan aliran waktu, baginya, rasanya hanya beberapa saat napas telah berlalu. Jasmine berkata dengan wajah tanpa ekspresi, kali ini, Anda jauh melebihi harapan saya. Tapi, Anda hanya melangkah melewati ambang. Adapun ketika Anda secara resmi akan memasuki ranah pertama, Jalan Agung Buddha, itu akan tergantung pada pemahaman dan dedikasi Anda sendiri. Jika Anda lapar, Anda harus makan sekarang. Setelah itu, penanaman sejati, Jalan Besar Buddha, secara resmi akan dimulai. Petik 2. Yun Ce mengangguk, dan mengambil setumpuk ransum yang telah dia persiapkan sebelumnya dari Sky Poison Pearl. Dengan semburan melahap rakus, dia benar-benar penuh dalam waktu singkat. Kemudian, dia duduk di tanah, menutup matanya, dan dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Saya adalah Great Way, Buddha ada di hati saya. Segala sesuatu di alam semesta, semua adalah tawanan saya. Lapisan cahaya perak menjulang di permukaan tubuh Yun Ce. Kemudian, secara bertahap menjadi lebih dan lebih jelas dan kaya karena menempel pada permukaan tubuh Yun Ce, dan berlama-lama untuk waktu yang lama.
Udara di sekitarnya juga mulai gelisah, dan hembusan vitalitas murni dunia diam-diam mengalir ke tubuh Yun Ce seperti aliran air. Tujuan dari tahap pertama, Jalan Agung Buddha, adalah untuk menyerap vitalitas dunia, untuk memungkinkan vitalitas dunia mengisi, memurnikan, dan mengubah tubuh. Termasuk daging, rambut, darah, tulang, organ, dan sumsum. Mengizinkan tubuh dilahirkan kembali. Setiap peningkatan berikutnya dari alam di setiap tahap juga akan menghasilkan reformasi tubuh yang baru. Dan setiap reformasi tubuh yang baru menandakan pemisahan kecil dari dunia fana. Umur seseorang juga akan meningkat secara eksponensial. Dan selama proses ini, dengan menara pengumpulan mendalam yang penuh energi, dan juga Yun Ce yang benar-benar membuka 54 pintu masuk mendalam, penanaman energi yang mendalam juga sama memajukan. Di ruang kultivasi mendalam yang sunyi, satu-satunya suara yang bisa didengar adalah napas Yun Ce bahkan dan detak jantungnya berdetak. Di bawah keheningan total di ruang kultivasi yang sangat besar, mustahil bagi para pembudidaya untuk mendeteksi aliran waktu. Namun, Yun Ce bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Dia merasakan arus hangat membungkus semua selnya, dan dia bisa merasakan tubuhnya perlahan berubah di tengah arus hangat. Tanpa sadar, 20 hari berlalu. Dalam 20 hari ini, Yun Ce bahkan tidak mengambil setengah langkah dari ruang budidaya mendalam, selain terbangun karena kelaparan, seluruh waktunya dihabiskan dalam kondisi kultivasi. Bahkan ketika dia sedang tidur, pintu masuk yang dalam dan semua pori-pori di tubuhnya masih benar-benar terbuka, dan energi yang mendalam serta vitalitas murni dunia terus mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Berkultivasi tanpa rasa waktu atau hari, bahkan Yun Ce sendiri tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Hari ini, kesadarannya yang sunyi terbangun oleh fluktuasi aneh dalam hembusan energi yang mendalam. Dia mengaktifkan penglihatan batinnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa nadi yang dalam sepertinya sedang dalam proses bernafas karena perlahan mengembang dan berkontraksi. Setelah mengkonsumsi Fire Seed of the Evil God, warna nadinya yang dalam telah berubah menjadi warna merah tua, namun sekarang, pembuluh darahnya yang berwarna merah tua memancarkan cahaya yang cemerlang, memberi mereka penampilan yang mirip dengan kristal yang berkilau. Wajah Yun Ce langsung mengungkapkan ekspresi senang. Karena, ini adalah tanda yang jelas bahwa kekuatannya yang dalam akan naik level. Dan, ini adalah ketinggian yang meliputi alam. Yun Ce dengan cepat menenangkan hatinya, memfokuskan pikirannya, dan membimbing energi yang mendalam di tubuhnya kembali ke pembuluh darahnya yang dalam. Kemudian, dia melepaskannya lagi dan membiarkannya berkeliaran di sekujur tubuhnya. 3 tetes darah Phoenix juga tampaknya merasakan perubahan dalam sifat kekuatannya yang mendalam dan mulai membakar dengan kegembiraan di dalam tubuhnya. Esensi mulia milik bis primordial divine membawa supremasi yang tak tertandingi yang disaring di dalam energi mendalam seluruh tubuh dan mendesak pada perubahan kualitatif yang akan terjadi. Energi yang dalam beredar di tubuhnya, dan kemudian kembali ke nadinya yang dalam. Setiap kali revolusi lengkap terjadi, nadinya yang dalam akan tampak mengembang sedikit. Di tengah kesunyian, 2 jam berlalu. Energi mendalam Yun Ce sudah beredar di seluruh tubuhnya lebih dari 60 kali. Kali ini, tepat ketika energi yang dalam kembali sekali lagi, nadinya yang dalam tiba-tiba melebar sangat besar, dan setelah beberapa saat, mulai berkontraksi lebih banyak lagi, sampai nadi yang dalam kembali ke ukuran biasanya. Kemudian, turbulensi berhenti, hampir seolah-olah telah memadat. Dan cahaya merah di sekitar vena yang dalam menjadi lebih kaya dan kuat, seolah-olah seluruh vena yang dalam telah berubah menjadi kristal merah yang terang dan menarik. Cahaya merah ini bertahan selama beberapa kali nafas lebih lama sampai secara bertahap redup. Setelah cahaya benar-benar menghilang, aliran energi yang mendalam menyembur keluar, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi mendalam ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan juga jauh lebih kaya dan kuat. Adapun sumber energi yang mendalam di pembuluh darahnya yang dalam, sedangkan itu bisa dianggap sebagai sungai kecil sebelumnya, dalam rentang waktu singkat ini, telah berkembang menjadi sungai besar. Gelombang kenyamanan menyebar ke seluruh tubuh Yun Ce, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerang nyaman. Setelah memasuki menara pengumpulan hebat selama 23 hari, kekuatannya yang dalam telah secara langsung menyelesaikan persilangan di atas alam yang besar. Dari realem mendalam yang baru lahir, dia dengan indah memasuki tingkat pertama dari realem mendalam realem. Ini juga dalam kondisi di mana ia secara bersamaan melatih Jalan Agung Buddha, karena jika tidak, ia akan mengambil lebih sedikit waktu untuk melakukannya. Kamu akhirnya memasuki realem mendalam benar, meskipun kamu sedikit lebih lambat dari yang aku harapkan. Sekarang setelah Anda memasuki realem Deep Realm, Anda akhirnya dapat dengan mudah mengendalikan Evil Soul, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika Anda membiarkan dunia pertama terbuka sepanjang waktu. Petik 2. Yun Ce membuka matanya dan menatap Jasmine, yang saat ini di depannya, dan mengungkapkan senyum yang sedikit percaya diri. Pakaian di tubuhnya sudah lama basah oleh keringat, dan lengket menempel di tubuhnya. Namun, setelah 23 hari penanaman tertutup ini, perubahan terbesar adalah penampilan luarnya. Yun Ce saat ini berusia 16 tahun sehingga kulitnya secara alami seharusnya masih lunak, tetapi pada saat itu, kulitnya benar-benar seputih dan lembut seperti kulit wanita. Tidak, itu seperti kulit bayi. Warnanya begitu putih dan lembut sehingga menjepitnya sekali akan mengeluarkan air. Wajahnya memiliki ketipisan sedikit signifikan selama promosi kekuatannya yang mendalam. Jalan besar Buddha tidak membuatnya lebih maskulin. Alih-alih, itu menambahkan kecantikan dan kelembutan tambahan, matanya menjadi lebih jelas, seperti permata sempurna yang telah direndam dalam air. Yun Ce tidak terkejut sedikitpun ketika dia melihat penampilannya saat ini.
Dia mencengkeram kedua tangannya dengan kuat dan merasakan kekuatan dan vitalitas luar biasa di seluruh tubuhnya, dan wajahnya menunjukkan senyum percaya diri. Dia mengambil belati umum dari Sky Poison Pearl, dan menusuk telapak tangannya sendiri. Belati tajam menusuk telapak tangan kirinya. Jika dia menggunakan jumlah kekuatan yang sama sebelumnya, telapak tangannya akan berlumuran darah, dan mungkin bisa langsung tertusuk. Tapi kali ini, Yun Ce hanya merasakan sedikit rasa sakit. Setelah melepaskan belati, hanya tanda putih yang tersisa di telapak tangannya, bahkan lapisan terluar kulitnya belum tertusuk. Sekarang, apakah Anda percaya pada kekuatan, Jalan Agung Buddha? Jasmine bertanya dengan ringan. Yun Ce mengangguk, memang layak menjadi tome surgawi terlarang. Saya baru saja melewati ambang batas, namun sudah menghasilkan hasil yang luar biasa. Jika saya melanjutkan dengan kecepatan saya saat ini, saya percaya bahwa dalam waktu 1 bulan, saya secara resmi dapat memasuki tahap pertama. Pada saat itu, bahkan jika kekuatanku yang dalam tidak meningkat, aku masih bisa mengalahkan Murong Yi. Petik 2. Kekuatan mengejutkan yang mengisi tubuh Yun Ce membawanya perasaan percaya diri ini. Jasmine, dengan udara seorang dewasa mungil, mengangguk dengan anggun dan berkata, kita akan berhenti berkultivasi sementara di menara pengumpulan hebat untuk saat ini. Kekuatan besar Anda baru saja menerobos, jadi Anda perlu waktu untuk membiasakan diri. Petik 2. Ketika Yun Ce mengetahui dari Jasmine bahwa dia telah tinggal di ruang budidaya mendalam selama 20 hari penuh, dia juga sedikit terkejut. Setelah melihat melalui Sky Poison Pearl, dia menemukan bahwa dia telah benar-benar mengkonsumsi semua ransum yang telah disiapkan sebelumnya. Yun Ce menyentuh perutnya, yang rata karena kelaparan, berubah menjadi satu set pakaian baru, dan meninggalkan ruang budidaya mendalam. Setelah semua, dia hanya di ranah mendalam sejati, jauh dari dunia di mana, dengan dukungan mendalam energi, dia tidak perlu makan atau minum untuk waktu yang lama. Tapi sekarang dia berada di alam mendalam yang benar, dia akhirnya akan bisa melakukan sesuatu dengan benda-benda di tubuh kaisar mendalam wilayah naga api. Misalnya, dengan kekuatannya yang mendalam saat ini, dia mungkin akan mampu menahan suatu pelet darah naga dibuat dengan sedikit darah naga. Selain darah naga, 4 jenis ramuan dan jenis kristal berharga diperlukan untuk membuat pelet darah naga. Dia telah menemukan keempat ramuan yang diperlukan dari perbendaharaan cabang Xiao Sekte, tetapi dia masih kehilangan kristal Qian. Aku seharusnya bisa membelinya dari persekutuan pedagang bulan hitam. Dengan percaya diri menduga Nouvelle Riche Yun Ce, yang telah mengantongi 50.000 koin dalam warna ungu. Dia berjalan keluar dari ruang kultivasi yang mendalam dan melakukan perjalanan dari lantai ke-10 ke lantai pertama. Sama seperti Yun Ce mengambil langkah keluar dari menara pengumpulan mendalam, seorang pria muda perlahan-lahan berjalan. Pria muda itu berpakaian hitam, dan dia tampak berada di sekitar usia dan tinggi yang sama dengan Yun Ce. Wajahnya dingin, alisnya yang tebal dan hitam seperti dua pedang tajam yang condong, dan tatapannya setenang genangan air, tanpa gelombang gerak apapun. Tatapan Yun Ce jatuh pada tubuhnya, dan kelopak matanya melompat sedikit. Ini adalah orang yang sangat sombong. Dan kesombongan, biasanya disajikan dalam sikap seseorang, atau mata, atau tindakan, atau bahasa. Namun, seseorang tidak dapat mendeteksi jejak kesombongan dari penampilan luarnya, karena udara kesombongan itu sudah tertanam di tulangnya. Dia berjalan melewati Yun Ce tanpa memberinya pandangan, bahkan sudut matanya tidak bergerak, karena dia bertindak seolah-olah Yun Ce tidak ada. Setelah menyikat bahu, Yun Ce perlahan-lahan berbalik dan menyaksikan siluet pemuda itu sambil tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Pada usia seperti itu, dan aura mencekik energi yang mendalam yang ia sengaja lepaskan dari tubuhnya, bersama dengan kekuatan berapi membakar. Tanpa ragu, orang ini adalah yang pertama di ranking mendalam surgawi, yang juga memiliki status sebagai putra guru klan surga yang terbakar. Fen Juechen. Si Kong Du mengatakan dia adalah pria yang sangat arogan, dan sepertinya evaluasinya tidak dibesar-besarkan sedikitpun.